saya Nina Nugroho di hari Rabu yang cerah ini. Wah, luar biasa ya mataharinya tuh, lihat di wajah saya penuh aura matahari sore hari. Wow. Terima kasih kepada Mbak yang sudah bergabung, sudah mulai banyak, alhamdulillah. Kita hari ini Mbak akan membahas tentang bahaya resistensi antibiotik. Nah, Mbak semua kan pasti pernah punya pengalaman meminum obat antibiotik yang diberikan oleh dokter. Nah, ini kita akan bahas nih tentang resistensi antibiotik. Nanti jangan lupa Mbak ajukan pertanyaan seputar tema, karena 2 pertanyaan terbaik seperti biasa akan kami berikan hadiahnya. Hadiah berupa produk atau merchandise dari Nina Nugroho Store, seperti yang saya pakai hari ini. Ini contoh dari produk Nina Nugroho Store tuh kan. Oke. Hari ini kita ngobrol santai di acara Nina Nugroho Solutions lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store. Ditemani oleh siapa sih narasumbernya hari ini? Pasti keren banget, yang bisa menjawab nanti pertanyaan Mbak semua seputar resistensi antibiotik. Beliau adalah Apoteker Yulianto S.Pharm MPH, atau biasa dipanggil Romo Sukir nih sama para mahasiswanya gitu. Beliau adalah seorang farmasis and Pharmacy Lecturer of Indonesia Islamic University. Kemudian experience-nya sendiri apoteker, praktik di apotik. Kemudian staf pengajar jurusan farmasi Universitas Islam Indonesia. Dosen tamu di program studi profesi apoteker Universitas Muslim Indonesia. Dosen tamu di Fakultas Farmasi Universitas Kader Bangsa. Kemudian untuk education-nya, beliau adalah lulusan Magister Public Health dari Universitas Gadjah Mada, kemudian profesi apoteker dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Islam Indonesia sebagai sarjana farmasi. Achievement beliau pembicara pada apoteker se-Asia di Filipina tahun 2018, kemudian mitra dan narasumber Kemenkes RI, narasumber seminar atau workshop kefarmasian se-Indonesia, kemudian penyelia Pusat Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Nih, Romo Sukir atau Apoteker Yulianto S.Pharm MPH, tidak banyak yang tahu siapa nama aslinya di kalangan apoteker di Indonesia. Beliau disapa sebagai Mas Sukir, atau kalau teman saya Le Sukir gitu, atau kalau muridnya Romo Sukir gitu kan. Pria yang selalu penuh dengan ide ini bernama asli Apoteker Yulianto. Kemudian beliau juga selalu punya cara agar bisa menyampaikan materi penyuluhan dengan menarik, sehingga mudah dipahami oleh para peserta atau para audiensnya. Bukan hanya di depan mahasiswa, viewer semua, lingkup ilmiah, juga di depan orang yang masih awam nih terkait dengan profesi apotek. Kemudian tak lelah menggugah kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan antibiotik agar tercipta kehidupan yang lebih baik. Nah ini ya, jangan lupa viewer. Melalui jaga reksa antibiotik yang digawangi di Yogyakarta, Romo Sukir berupaya menyadarkan warga akan bahayanya bila telah terjadi resistensi antibiotik. Obrolan santai sore ini akan membahas seputar bahaya resistensi antibiotik, karena hal tersebut tidak hanya menyebabkan biaya pengobatan yang semakin mahal, tapi juga yang paling memprihatinkan adalah bisa mengancam nyawa kita, viewer semua. Nah, selain menjadi staf pengajar jurusan farmasi FMIPA Universitas Islam Indonesia dan juga beberapa perguruan tinggi lainnya, Romo Sukir juga aktif sebagai pengurus di bidang tanggap bencana, pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Wah, luar biasa sekali memang sepak terjangnya beliau di dunia apoteker Indonesia, dan memang tentu saja nantinya akan bisa menjawab pertanyaan dari viewer semuanya nih. Oke, kita coba undang ya beliaunya. Terima kasih bagi yang sudah bergabung nih, yang hadir setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore, memberikan informasi dan solusi kepada para viewer semua terkait dengan apa-apa yang terjadi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nina dan para viewer sekalian. Luar biasa sekali. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak Nina.
Alhamdulillah. Ya kalau dari senyumnya sih siap memberikan aura positif nih bagi para viewer semuanya. Nih, Mas, monggo kalau Ya. misalnya mau menyapa para audiens. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman Mbak Nina ya, para viewer. Salam kenal, saya Sukir dari Yogyakarta ya. Boleh disapa Mas Sukir, Lek Sukir atau Romo Sukir ya, prasmanan aja yang nyapa. Senang sekali sore hari ini bisa berbincang bersama Mbak Nina dan juga bisa mungkin nanti berdiskusi dengan para viewer sekalian. Satu yang saya salut dari Mbak Nina ya, selain memperbaiki dari sisi kalau saya bilang raga ya dengan busananya, beliau juga ajak kepedulian ya untuk para wanita Indonesia agar beauty dalam perilaku brand agar cerdas, khususnya aware terhadap isu-isu seputar kesehatan. Nah, salah satunya memang antibiotik ini sekarang menjadi isu ataupun permasalahan global. Tadi Mbak Nina depan sudah sedikit menyampaikan dengan bagus sekali bahwa ada masalah di antara kita, yaitu tadi resistensi antibiotik. Sehingga harapannya nanti dalam waktu kita yang singkat kita berdiskusi, kita bisa saling bertukar informasi, syukur-syukur saling menginspirasi untuk sama-sama mari kita menjaga antibiotik, karena antibiotik ini berkah dari Tuhan, bukan untuk kita saja tetapi untuk anak cucu kita. Nah, harapannya kita jangan sampai salah menghabiskan khasiat antibiotik hanya di generasi kita. Nah, nanti generasi setelah kita dapat apa? Kalau antibiotik sampai nggak ada, wah nanti bahayanya luar biasa Mbak Nina nanti. Sehingga terima kasih sekali Mbak Nina ikut membooster kami ya, katakanlah para aktivis jaga reksa antibiotik yang selalu berusaha menjaga dan memelihara berkah antibiotik untuk anak cucu kita, gitu Mbak Nina. Masya Allah, iya. Sebenarnya resistensi antibiotik itu apa sih, Mas? Kalau misalnya boleh dijelaskan nih ke viewers nih. Kemudian kondisinya di Indonesia sekarang bagaimana? Oh gitu. Jadi saya mau memulai gini dulu Mbak Nina ya. Saya mau cerita dulu. Dulu ya, sekitar periode sebelum 1930-an itu banyak kasus Mbak Nina. Pagi sakit, sore meninggal, atau sore sakit malamnya meninggal. Kenapa begitu? Karena itu disebabkan penyakit infeksi dan tidak ada obatnya gitu. Barulah ya, karena kadangkala di dunia ini penuh ketidaksengajaan, penuh keberuntungan gitu ya. Waktu itu ada seorang ilmuwan yang namanya Alexander Fleming secara tidak sengaja menemukan katakanlah jamur yang bisa dipakai untuk menghambat ataupun membunuh bakteri lain. Nah, kemudian muncullah itu yang namanya antibiotik gitu. Nah, itu kan periode 1930-an, sehingga ketika berkecamuk Perang Dunia I, katakanlah banyak infeksi, banyak luka, kena senapan, kena tembakan, kena granat, dan seterusnya. Nah, infeksi-infeksi yang parah itu bisa tertolong dengan antibiotik. Nah, kemudian kalau Mbak Nina dan viewer tahu, ya katakanlah begini gampangannya, apa yang kira-kira disayat banyak mengeluarkan darah? Oh, operasi, mulai sesar, bedah tulang, ya berbagai macam operasi, itu pasti perlu antibiotik. Karena kalau enggak nanti infeksi bagaimana? Sehingga antibiotik ini amat sangat bermanfaat Mbak Nina, begitu. Sehingga waktu itu terjadi katakanlah pencerahan, penemuan hebat besar-besaran untuk antibiotik. Nah, tetapi sayangnya begini Mbak Nina, setelah periode tahun 1990, ini penemuan obat antibiotik ini sudah mulai menurun. Pabrik-pabrik besar farmasi itu sudah mulai susah untuk menemukan antibiotik. Karena kosnya terlalu tinggi, biayanya tinggi, dan kadang-kala tidak menghasilkan. Nah, kalau orang mikirnya prinsip dagang ini terlalu banyak invest tapi hasilnya belum pasti, mending saya tak beralih untuk invest ke obat lain. Sehingga yang terjadi saat ini adalah antibiotik baru sudah tidak ditemukan, sementara antibiotik-antibiotik yang ada ini sudah mulai berkurang kemanfaatannya. Mungkin boleh pindah ke gambar selanjutnya Mbak Nina. Di situ saya ada timeline, nah itu nampak, itu timeline antibiotik ketika ditemukan banyak sekali, sampai akhirnya void, sudah tidak
ditemukan lagi. Nah, kemudian antibiotik-antibiotik yang lama ini sudah mulai berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena muncul yang namanya resistensi antibiotik. Jadi saya pengen bercerita ya ke viewer sekalian dan juga Mbak Nina, begitu luar biasanya antibiotik ini yang mampu menolong jutaan nyawa dari kematian, tetapi sayangnya sekarang sudah mulai tidak ditemukan, sementara antibiotik-antibiotik yang dulu ditemukan sudah mulai tidak manjur. Pertanyaannya, kenapa kok tidak manjur? Karena mulai muncul yang namanya resistensi. Nah, kata-kata resisten ya, resistensi ini bisa diartikan sebagai sesuatu kekebalan. Bolehlah dikatakan gini, sekarang bakteri itu dipukul pakai antibiotik, sudah tidak mempan lagi. Kenapa? Karena sudah kebal, karena sudah resisten. Sehingga antibiotiknya ini, yang antibiotik untuk memukul bakteri yang dulu begini terus selesai, sekarang begini, ini sudah tidak ada masalah lagi karena dia sudah kebal, dia sudah kuat. Nah, kemudian pertanyaan Mbak Nina tadi, apakah sih resistensi antibiotik? Ya dikatakan bahwa begini, bakteri yang seharusnya bisa dimatikan atau dimusnahkan dengan antibiotik yang sebelumnya ini mempan, sekarang dia jadi kuat, sekarang dia jadi bertahan, dan sekarang dia jadi kebal. Sehingga antibiotik-antibiotik ini sudah mulai tidak mempan lagi pada si bakteri ini. Akibatnya apa? Akibatnya harus memakai antibiotik yang level grade-nya lebih tinggi. Nah, ketika pakai antibiotik yang level grade-nya lebih tinggi, tentu saja biaya cost-nya akan lebih tinggi. Nah, suatu saat kalau yang grade-nya lebih tinggi ini kemudian hancur lagi dan kita tidak punya antibiotik, nah kita bisa ini Mbak Nina, balik kayak zaman periode 19 sebelum 1930-an. Ketika apa? Ya ketika belum ada antibiotik, sehingga ketika belum ada antibiotik sehingga ya mohon maaf, mudah-mudahan jangan ya ini yang kita takutkan post era antibiotik, ya sore sakit paginya bisa meninggal. Kenapa? Karena infeksi tidak bisa disembuhkan. Insya Allah kita oke Mbak Nina, kita pasti generasi kita ini oke menyelamatkan antibiotik, tapi generasi setelah kita, anak cucu kita, kalau nanti kita abai tidak benar dalam menggunakan antibiotik, nanti kita bahas lagi, pasti nanti anak cucu kita nggak akan dapat apa-apa. Dan mohon maaf, bukan apa-apa, kita jadi termasuk orang yang zolim. Kenapa? Karena diberi berkah oleh Tuhan, dipakai untuk merawat diri kita, diminta menjaga untuk mewariskan ke anak cucu kita, tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena perilaku kita yang abai, sehingga tercipta resistensi antibiotik, sehingga nanti ketika bakteri-bakteri ini sudah tidak mempan lagi pakai antibiotik, anak cucu kita kalau sakit kena antibiotik akan seperti apa? Nah, mungkin gambarannya ada di slide selanjutnya, Mbak Dina. Saya menyiapkan di situ. Nah, kalau Mbak Nina tadi tanya di Indonesia seperti apa, di sini ya, kalau agak dekat grafiknya ini sudah lumayan, ada angka 80%-an itu ya, ada resisten. Artinya kejadian resistensi itu sudah ada, kemudian banyak antibiotik golongan penisilin dan cefalosporin ini sudah mulai ya dikatakan tidak bermanfaat Mbak Nina. Nanti yang kita khawatirkan kemudian antibiotik lain juga ikut tidak bermanfaat. Kenapa begitu? Ini di atasnya ilustrasinya begini Mbak Nina dan para viewers sekalian. Di tubuh kita, ini sama Tuhan ya, adil ya, sistemnya ada banyak bakteri. Bakteri baik banyak sekali, membantu pencernaan, membantu membuat enzim, membantu pertahanan tubuh, dan seterusnya. Tetapi memang ada juga bakteri yang jahat, kita bilang kan begitu ya. Nah, kemudian contohnya begini Mbak Nina. Nah, ketika seseorang merasa dirinya ini sakit, dirinya ini infeksi, kemudian menggunakan antibiotik tidak sesuai dengan ketentuan atau hanya sekehendak hati lah, dan ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita, maka sebenarnya misalnya contoh aja langsung flu, pilek, batuk itu kebanyakan karena virus kayak COVID.
ini bukan karena bakteri. Terus saya mau menghancurkan apa? Oke, kalau begitu bakteri yang ada akan saya sikat. Akhirnya justru bakteri-bakteri yang baik itu dia hancurkan yang ada dalam tubuh. Ketika bakteri-bakteri baik ini hancur, maka bakteri-bakteri jahat ini akan semakin tumbuh di dalam tubuh, akhirnya menguasai tubuh itu. Nah, nanti ketika memang ada bakteri jahat datang, masuk ke dalam tubuh, kenalan, bersekutu dengan bakteri jahat yang ada, bakteri yang dalam tubuh nanti akan mentraining bakteri yang baru masuk. Sini, kamu tak kasih ilmu, tak kasih ajian. Nih, kamu nanti kalau diserang oleh antibiotik, bisa kebal, tak warisin ini. Nah, ini ditransformasikan begini, sehingga ketika antibiotik ini dimasukkan, nanti bakterinya cuma bilang, aku sudah kebal, aku sudah tahu jurus-jurusmu. Kalau hanya levelmu, tidak akan bermanfaat itu. Jadi satu Mbak Nina, orang itu akan rugi. Nah, agak bedanya begini. Kalau misalnya ya, kalau kita sakit katakanlah hipertensi, jantung dan seterusnya itu kan yang kalau nggak minum obat, salah minum obat kan yang rugi paling besar adalah si penderita ini. Tetapi kalau resistensi itu masalahnya ditularkan Mbak Nina, sehingga misal ya, ini misal saya resistensi antibiotik, anak istri saya sehat pun bisa tertular, tetangga saya bisa kena juga. Sehingga saya katakan bahwa resistensi antibiotik ini berdampak sosial. Bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita, ini bisa ikut tertular bakteri itu, bisa juga ikut menjadi resisten, dan ini yang amat sangat ditakutkan oleh dunia. Per 2011 Eropa sudah sadar, bikin yang namanya EAAD ya, saya nggak begitu bisa bahasa Inggris, Europe Antibiotic Awareness Day. Jadi ada hari di mana ada edukasi antibiotik per 2011. Ini diinspirasi dari Belgia dan Prancis. Kemudian diadop oleh WHO semenjak tahun 2015 untuk menyadarkan orang-orang pentingnya antibiotik ini. Maka per tahun 2015 selalu diselenggarakan WAAW, World Antibiotic Awareness Week, yang biasanya jatuh pada tanggal 18 hingga 23 November, termasuk tahun 2000 ini. Ini untuk mengajak semua masyarakat untuk aware, untuk peduli, bahwa kita dikasih antibiotik, ayo digunakan dengan baik, digunakan dengan benar, agar jangan sampai terjadi yang namanya resistensi antibiotik. Karena kalau ini terjadi, cost-nya akan sangat besar sekali untuk generasi setelah kita. Jadi ini lebih pada ajakan sosial Mbak Nina ya, yang kadang-kala mungkin karena belum ada informasi, ya apa sih antibiotik, orang selama ini aku juga sehat-sehat saja, aku tidak masalah. Iya, karena ya harusnya kan kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi ada legasi yang kita wariskan ya kepada anak cucu kita. Begitu Mbak Nina. Iya, berarti memang awalnya ini karena abai ya untuk meminum antibiotik gitu ya, Mas ya. Kemudian lama-kelamaan mengalami resistensi. Ini tadi ada yang mulai nanya nih, Mas, katanya. Sebentar, saya lihat. Katanya resistensi antibiotik ini tadi bisa menular secara sosial gitu ya Mas, ke anak, istri dan yang lainnya. Itu penularannya katanya bagaimana gitu Mas? Tadi ada yang bertanya dari Mas Sartika. Oke, baik. Mas Sartika, Mbak Nina boleh kita lihat slide selanjutnya Mbak Nina? Monggo. Kalau ada, ya di slide. Nah, tadi Mbak Nina kan menyampaikan ya bahwa berarti ini Mas ya, kalau kita abai atau salah atau keliru atau tidak disiplin dalam minum antibiotik bisa menyebabkan resistensi. Jawaban saya iya, tetapi itu salah satunya Mbak Nina dan viewers sekalian. Kenapa? Karena banyak hal faktor lain yang menyebabkan resistensi antibiotik ya. Ini data dari WHO ya. Nanti kita lihat mana yang bisa kita kerjakan ya. Satu tadi memang ketika kita menggunakan antibiotik tidak benar. Yang kedua, memang ada istilah over prescribing Mbak Nina. Jadi persepan yang berlebihan. Di situ WHO menengarai ya, dasarnya penelitian bahwa kadangkala ketika kita memeriksakan diri ke sarana kesehatan, sebenarnya kita tidak infeksi bakteri, tetapi diberikan antibiotik. Itulah yang dikatakan sebagai overprescribing. Kitanya tidak minta, tetapi kita diberi antibiotik padahal kita
tidak butuh. Itu satu. Nah, kenapa kok sampai diberi? Jangan-jangan juga ada peran kita, Mbak Nina. Maksudnya begini ya, misalnya ya, datang, dokter pokoknya saya dikasih antibiotik biar cepat sembuh gitu. Nah, mungkin pertimbangan ini dan itu akhirnya dituliskanlah antibiotik. Padahal itu enggak. Itu satu ya. Jadi ada persiapan yang berlebihan karena untuk menjawab pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua, ketika kita pakai dengan tidak benar, itu bagaimana? Suka beli sendiri ke apotek tanpa resep, itu salah dan keliru. Ketika mendapatkan resep dokter ternyata tidak dihabiskan, itu juga salah dan keliru. Kemudian yang ketiga, ini sedekah yang saya amat sangat menentang, sedekah antibiotik. Kamu kok sakitnya kayak gitu? Aku kemarin juga iya, ini aku masih punya sisa antibiotik, kamu pakai. Itu yang keliru. Kita dilarang juga berbagi antibiotik gitu. Nah, kemudian yang lain ya jangan salah Mbak Nina, agriculture dan juga peternakan itu juga menjadi sumber resistensi antibiotik. Kenapa? Karena memang banyak gitu ya. Ini adalah ini adalah hal yang keliru. Ternak-ternak itu banyak diberi antibiotik. Tujuannya biar dagingnya top, biar tidak sakit dan seterusnya. Padahal ya kalau memang sakit ada dokternya, jelas dosisnya sih oke. Tapi kadang-kala mohon maaf, perikanan itu antibiotik di bahasa Jogjanya dideplok, ditumbuk begitu sebar ke kolam. Akhirnya apa? Antibiotiknya dimakan oleh ikan, dia ada di dalam daging ikan. Ya, misalnya sapi atau apa dikasih ayam, dia akan ada dalam daging atau telurnya. Kita yang sudah baik-baik tidak pakai antibiotik dengan keliru, ketika mengkonsumsi daging telur itu dapat. Dan ini Mbak Nina, namanya agriculture, ada juga di sayuran, ada juga di tanaman. Sehingga menjadi amat sangat penting bahwa sektor perikanan, pertanian, peternakan ini juga menjadi permasalahan. Kemudian habit kita yang katakanlah sanitasi hygiene kita yang lemah itu juga sumber infeksi, kan begitu. Nah, kemudian pertanyaannya begini, bagaimana cara penularannya kok bisa dampak sosial? Nah, penularannya begini, katakanlah ya, mudah-mudahan jangan, misalnya saya resisten antibiotik. Nah, saya ini orangnya jorok misalnya, jadi mohon maaf misalnya bersin gitu ya saya tutup, kemudian ya saya tempel beginilah, atau mohon maaf ketika BAB dengan tidak benar di sungai, di kali, kemudian tinjanya itu mengandung bakteri resisten, kemudian airnya itu dipakai ya katakanlah untuk cuci tangan warung yang pinggir jalan atau bagaimana ketika tidak diolah, maka secara tidak langsung orang yang memegang tembok habis saya pegang atau saya ngomong begini muntrat juga droplet saya itu bisa terhirup. Orang yang kena tidak cuci tangan ketika ambil makanan bisa kena resistensi, termasuk air-air tadi juga bisa kena. Jadi maksud saya yang berdampak sosial itu sampai seperti itu, sehingga makanya ya anak-anak dari kecil sudah kita ajarkan untuk cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Itu amat sangat bagus. Pulang sekolah, habis bermain, habis keluar rumah, setelah masuk rumah segera itu dicuci begitu agar tadi tentu apa di mana-mana, di mall, di sekolah dan lain sebagainya, siapa tahu itu ada yang sakit, resistensi antibiotik jadi tidak terkena. Jadi sampai seperti itu, Mbak Nina, bahayanya. Itu. Insya Allah. Saya sampai merinding nih, Mas dengarnya. Ini penting sekali ya. Kenapa nggak dari zaman dulu gitu ya? Ada Mas Sukir. Aduh, Masya Allah. Iya, saya salut Mas sama yang dilakukan sekarang. Nah, kemudian yang mengalami resistensi terhadap antibiotik ini anak-anak juga mungkin ya, Mas, berarti? Ya, kalau boleh dilihatkan slide selanjutnya Mbak Nina, kalau ditanya siapa yang kena dari situ, ini bukan ini ya, diskriminatif ya, karena kata Mbak Nina banyak viewer, saya tampilkan gambar wanita, tetapi sebenarnya dari bayi sampai manula yang modis-modis kayak make Nina Nugroho itu hanya penampilan aja Mbak Nina, itu hanya untuk itu hanya untuk menggambarkan bahwa mulai dari anak kecil sampai manula itu potensial bisa terkena kejadian resistensi antibiotik. Karena begini Mbak Nina, ibunya resisten bisa loh mewariskan ke bayi yang dikandung dan dilahirkannya. Berarti kan semenjak bayi sudah dapat. Jadi modelnya seperti itu, dan ini tidak hanya wanita, pria pun juga bisa mengalami. Nah, kemudian kalau ditanya
keberbahayaannya bagaimana? Ya tadi saya ilustrasikan. Mohon maaf, ini kan misalnya ya patah tulang habis kecelakaan itu kan seringkali diselesaikan dengan operasi Mbak Nina. Nah, di operasi itu butuh antibiotik. Nah, kita bayangkan ketika kita sudah tidak punya antibiotik atau antibiotiknya resisten, maka mohon maaf, lukanya itu tidak akan nutup-nutup, akan menyinyih terus seperti itu karena tidak bisa kering karena ada baterainya selalu infeksi. Itu satu. Kemudian yang kedua, katakanlah kemoterapi untuk kanker itu juga ada yang pakai antibiotik. Nah, ketika antibiotiknya ini sudah resisten dan tidak mempan, bagaimana nasib dengan yang cancer itu gitu. Dan ini mungkin agak idih ngomong saya. Misalnya mohon maaf, ada namanya PMS, penyakit menular seksual. Ada yang bilang gonoru, ada yang bilang raja singa, Vietnam Rose, itu pria wanita bisa kena ya Mbak Nina ya. Mohon maaf ya ketika maaf sekali kemaluannya misalnya ketika kencing ada darah, ada nanah dan rasanya sakit sekali, itu solusinya antibiotik Mbak Nina. Kita bayangkan ketika antibiotiknya sudah tidak mempan atau tidak ada, penderitaan yang dilakukan pasti akan sakit sekali. Begitu juga ada kata-kata sepsis. Sepsis itu mulai dia nyeri yang luar biasa sampai dia susah bernafas, mohon maaf sampai bisa meninggal dunia, itu dikarenakan infeksi dan sepsis harus segera dikasih antibiotik. Pertanyaannya, ketika antibiotiknya sudah tidak mempan lagi, terus mau diapakan? Gitu ya. Walaupun kita percaya takdir ada di Tuhan, kesembuhan ada di Tuhan, tapi kan manusia harus selalu rasional. Harus selalu tadi karena antibiotik juga betul berkahnya Tuhan, kita kan juga harus memuliakan dengan merawat dan menjaga serta menggunakannya dengan benar. Jadi siapapun bisa terkena. Bahayanya apa? Ya saya katakan bahaya sekali dan kadangkala bukan hanya untuk kita ya, untuk orang-orang sekitar kita dan juga generasi setelah kita. Mungkin ya karena kita tidak ada di katakanlah ya lingkungan rumah sakit ya saya merasa tiap hari baik-baik saja kok, sehat-sehat saja kok, tapi bisa jadi perilaku kita ini juga amat sangat berperan nantinya dalam merawat antibiotik. Sehingga mungkin mindset sudah mulai diubah. Janganlah tenggorokan saya sakit, kalau nelan sakit rasanya radang tak datang ke apotek minta antibiotik. Flu pilek batuk pusing sedikit datang ke apotek minta antibiotik. Secara prinsip ya, antibiotik itu harus dengan resep dokter. Boleh saya cerita sedikit Mbak Nina. Ini teman ya. Saya punya teman ini sekolah di Belanda Mbak. Ya temannya orang Indonesia sekolah di Belanda. Ini karena kebiasaan. Jadi ketika teman ini sekolah di Belanda bawa keluarganya, bawa anaknya sakit, begitu dia datang ke dokter gitu. Kemudian sama dokternya sakit flu pilek biasa, cuma disuruh pulang ya adiknya ya, istirahat, minum chicken soup ya, sup panas gitu, udah gitu aja. Nah si temen ini merasa tidak nyaman, balik pindah ke dokter lainnya, second opinion, datang ke dokter lagi, dibilang begitu lagi, akhirnya dia pindah ke dokter yang ketiga. Ketika dokter ketiga sudah nggak nahan, dok mohon maaf ini saya pengen seperti di Indonesia, sakit begini langsung aja dikasih antibiotik. Teman saya kena marah Mbak sama dokternya, Anda orang Indonesia tidak terbiasa dengan disiplin. Sakit seperti ini ada panduan terapinya ya. Salesma common cold, kamu bilang flu pilek batuk bahasamu, itu penyakit karena virus. Tidak ada istilah antibiotik. Kamu pulang, jaga anakmu, kasih yang gizi, istirahat 2-3 hari sembuh. Jangan kamu samakan negaramu dengan yang di sini. Cerita Mbak teman itu, aku agak malu. Ya kamu padahal sekolah PhD, sekolah dokter. Ya juga sih, tapi ya kebiasaan begitu. Nah itu akhirnya ini menjadi cerita bahwa demikian, katakanlah ya negara-negara di luar sana demikian striktnya untuk menjaga antibiotik. Dokter hanya mau mengeluarkan antibiotik kalau memang diperlukan saja. Nah kadangkala di kita ini membeli tanpa resep dokter itu, ya kadangkala ada yang mengistilahkan ya, dulu kala kayak kacang goreng Mbak Nina, beli antibiotik, oh ya mau berapa biji gitu, bukan ditanya untuk apa, buat apa, tapi mau berapa biji, mau yang biasa, yang merek, apa yang paten sekalian, yang jos. Nah ini adalah komersil atau dagangnya yang lebih tinggi gitu Mbak Nina. Iya, ini terkait resistensi terhadap anak-anak, ada yang berbagi pengalaman nih Mas, boleh silahkan, monggo disampaikan ya, karena ada beberapa pertanyaan.
Dari Yunila_Wahyudi, Romo, aku baru saja punya pengalaman tidak menyenangkan dengan antibiotik nih. Beberapa hari lalu anak saya sakit, kakinya banyak keluar melenting, dibawa ke puskesmas, dikasih antibiotik katanya. Kemudian ada lagi, lanjut ya Mbak, antibiotik kan harus diminum habis ya. Saya kasih antibiotik itu, sudah habis setengah, muncul ruam dan bengkak di mata. Penasaran, saya balik botol antibiotiknya katanya. Lanjut lagi katanya Romo supaya lega yang lega. Sip, oke Mbak Nina. Mbak Yunila. Oke. Untuk lihat tanggal kadaluarsanya ternyata sudah expired date Agustus 2020. Saya bingung bagaimana kondisi anak saya. Sekarang ini saya kasih kasih obat herbal luar dan ruam sudah berkurang, bengkak di mata sudah hilang, tapi bagaimana dengan kondisi anak saya ke depan katanya. Baik. Oke, itu ya. Jadi ini satu lagi Mbak Nina, kalau kita lihat labelnya ya untuk antibiotik, obat itu kan ada labelnya Mbak, ada hijau, biru, ada merah. Nah, antibiotiknya labelnya bulatan merah, garis tepi warna hitam, di tengahnya ada inisial huruf K, ditambahi tulisan bahasa Inggris, on medical prescription only, atau kalau di Indonesia kan harus dengan resep dokter, bahasa Belandanya masuk daftar D, gevaarlijk alias obat yang berbahaya. Jadi bisa dikatakan antibiotik adalah obat yang berbahaya dan penggunaannya harus rekomendasi dokter. Kenapa? Karena amat sangat mungkin kejadian alergi Mbak Nina itu muncul. Jadi antibiotik ini harusnya untuk mengobati penyakit, menyembuhkan, tapi kadangkala ada pribadi-pribadi yang spesial yang justru menolak ketika dikasih antibiotik dan dia merespon secara berlebihan. Responnya apa? Mual, muntah, meruntus, utikaria ya, keluar bintik-bintik, sampai kadangkala ada yang namanya shock anafilaksis, sampai dia mungkin kalau itu lebih sering antibiotik dalam bentuk injeksi suntik, dia sampai gagal nafas sampai meninggal dunia. Ada juga yang namanya Stephen Johnson syndrome, jadi itu tubuhnya kayak kesiram air panas Mbak, jadi melepuh begitu, tapi bukan karena air panas, bukan karena api, itu adalah reaksi alergi antibiotik. Jadi sebelum mau pakai antibiotik tanpa resep dokter perlu dipikirkan bahwa ada kejadian alergi. Satu sisi ya, yang dialami sobat kita tadi Mbak Yuni mungkin bisa kejadian alergi, dan yang agak disayangkan juga misalnya kejadian ini baru-baru saja adalah itu sudah expired Mbak Nina, sudah kadaluarsa. Padahal ya makanan saja ya, kalau kelebihan cuma rata-rata kekenyangan itu aja tidak boleh, apalagi kalau obat itu senyawa kimia, unsur asing bagi tubuh. Ketika tubuh tidak butuh jangan diberi. Nah, ketika tubuh butuh katakanlah diberi tapi sudah lewat tanggal kadaluarsanya, itu bisa jadi racun atau toksin gitu. Nah, jadi ya saran saya, karena begini, mohon maaf saya bukan dokter, tidak bisa mendiagnosa, tidak bisa menganalisis kondisi putra-putri teman kita tadi, Mbak Yuni tadi, ya sebaiknya memang oke, alhamdulillah ketika antibiotik diberikan, kemudian ya dikasih obat herbal tadi, katakanlah bengkak apa sudah mereda, tapi memang ya sebaiknya ya memang harus pemeriksaan lebih lanjut. Dan kadangkala mohon maaf sekali Mbak Nina ya, kadangkala ya mungkin untuk skala puskesmas jadi agak kurang begitu, jadi mungkin lebih mungkin ke klinik lah atau ke rumah sakit atau minta rujukan ya. Sekarang kan BPJS puskesmas bisa merujuk juga kan, minta rujukan dari puskesmas untuk karena kekhawatiran orang tua nanti bagaimana kondisi ke depan dan seterusnya, ini masih bayi, anak-anak masih rentan. Nah, sehingga saya rasa dengan itu ya bisalah jadi bagian untuk kewaspadaan, hati-hati, dan juga bisa sebagai solusi untuk dirujuk ke tingkat selanjutnya untuk lebih tahu kondisi gejala yang terkini yang dialami oleh anak sahabat kita tadi. Demikian Mbak Nina. Iya, Mbak Yunila_Wahyudi, I feel you ya, kalau udah urusan anak-anak tuh pasti kita ini banget. Pertanyaan selanjutnya, ya. Mas. Ya, silahkan. Berapa lamakah efektivitas antibiotik dalam menangani infeksi akan terlihat dari Aska Puspita 13? Oke, baik, Aska Puspita. Jadi parameternya banyak Aska Puspita. Pertama di sini adalah jenis bakteri yang menyebabkan infeksinya, begitu ya. Jenis bakteri yang menyebabkan
infeksinya, sehingga itu tertuang dalam guidance terapi gitu ya. Kalau secara umum sih sekarang diambil jangka 5 hari Mbak Nina, safe amannya. Jadi ketika diresepkan antibiotik, kalau sehari 3 kali ya dia akan dapat 15 tablet dipakai selama 5 hari. Kadang-kala ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, bahkan Mbak Nina yang setahun pun ada. Itu ketika kasus yang namanya TB atau tuberkulose, itu juga masuk bagian Mycobacterium tuberculose. Dia itu pengobatan fase awal harus pakai antibiotik 6 bulan. Nanti dievaluasi masih atau tidak kumannya. Kalaupun masih, ya mungkin akan balik lagi. Kalaupun tidak, 3 bulan selanjutnya diselesaikan dengan antibiotik. Jadi jawaban saya adalah seperti itu, rata-rata diberikannya selama 5 hari. Dan 5 hari itu nanti dampaknya beda-beda Mbak Nina. Mungkin begini, ada yang 2 hari udah enakan. Nah ini bahayanya. Ketika 2 hari merasa udah enakan, saya stop antibiotiknya. Padahal ingat, minum antibiotik harus dituntaskan sesuai dengan petunjuk dokter. Ada yang 3 hari sudah oke, kemudian merasa udahlah saya simpen aja, itu yang tidak diperkenankan. Jadi misalnya kita sakit dapat antibiotik, 3 hari itu sudah merasa enak atau mendingan, ya jangan stop, tetap harus difiniskan sampai 5 hari. Itu bagian dari perilaku bertanggung jawab untuk memerangi yang namanya resistensi antibiotik. Demikian. Demikian. Semoga terjawab ya, Aska Puspita 13. Kemudian tadi ada ucapan terima kasih dari Mbak Yunila, katanya iya Oke, Mbak Yunila mau minta rujukan ke RS, terima kasih. Dan untuk putra-putrinya Mbak Yunila. Iya, kemudian dari etik free. Etikri dalam kondisi sekarang, etikri dalam kondisi sekarang yang kita tahu virus corona udah menyebar di seluruh dunia. Apakah kita perlu sedia antibiotik untuk pencegahan atau pengobatan, katanya? Ini saya keras Mbak Nina. Jawabannya tidak. Gitu, Mbak Nina. Tidak ya. Menjawab dengan keras yaitu tidak. Karena satu, antibiotik bukan profilaksis rumah tangga. Artinya tidak ada kata-kata, karena saya ini orang cerdas, suka pepatah, sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum kejadian saya harus bersiap-siap. Saya ke apotek, borong antibiotik biar tidak kena corona. Itu perilaku yang keliru. Tidak ada kata-kata profilaksis harian untuk rumah tangga. Profilaksis ada antibiotik, orang mau dioperasi disuntik dulu antibiotik biar tidak infeksi, tapi ini kan tatarannya medis. Satu lagi ya, karena tadi corona gitu ya, karena corona ini kan virus itu harusnya pakainya antivirus bukan antibiotik. Kalau antibiotik spesifik antibakteri, namanya juga COVID ya, coronavirus ya. Jadi ini SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome 2, coronavirus disease. Jadi virus tidak pakai antibiotik. Terlepas dalam tataran pengobatan profesional untuk pasien COVID-19 suka mengkombinasikan yang namanya antivirus juga ada antibiotiknya. Tetapi itu ranah medis. Jadi kita tidak perlu nyetok obat yang macam-macam ya, seperti remdesivir dan antibiotik lain. Karena apa? Satu, itu labelnya sama kayak antibiotik Mbak Nina. Bulatan merah garis tepi warna hitam, keras, harus dengan resep dokter. Jadi kalau coronavirus kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya protokol kesehatan, itu utama. Tapi yang tidak kalah penting yang jarang dipromosikan Mbak Nina, yaitu aktivitas fisik, makan yang teratur, istirahat, karena itu juga bagian membangun imunitas gitu. Rata-rata kan banyak yang dipromosikan ya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tapi aktivitas fisik ya, artinya olahraga seperti itu, kemudian makan yang teratur, istirahat cukup, itu juga akan menjaga daya tahan tubuh. Jadi Mbak Eti RY tadi ya memang dari Jakarta tadi, ya memang lebih baik kita memang menjaga perilaku kita, dan tidak usahlah kita nyetok yang namanya antibiotik begitu. Ya. Mbak Etik, tidak usah ya, biar nanti dokter saja yang memutuskan supaya lebih bijaksana. Iya, betul. Kemudian dari Artaril 99 mau tanya Pak, kalau kita sering konsumsi obat antibiotik, efek resisten di tubuh kita yang terlihat apa ya Pak, katanya?
Oke, baik. Sebenarnya ya kata-kata sering-sering ini kan perlu banyak penjelasan. Maksud saya begini, Mbak Nina, kalaupun memang ya karena suatu kondisi kejadian dan kita dipaksa untuk menggunakan, misalnya dalam kondisi tuberkulose misalnya begitu, itu kan enggak cuma sering, dia makanya sampai 9 bulan. Karena kalau tuntutan terapi ya is okay, kita akan lebih baik sembuh dengan pakai antibiotik yang lama daripada nanti kita tidak sembuh, potensial menularkan ke orang lain, justru akan berbahaya. Kemudian kalau konteks kan berbahaya, benar kalau konteksnya sering ya karena indikasi medis, saya tidak pernah mempermasalahkan. Ketika indikasi medis artinya sudah lewat anamnesis atau assessment dari tenaga ahli yaitu dokter. Oh ini infeksi, memang harus pakai antibiotik. Ya, jawaban saya adalah tidak masalah, selesai begitu. Tetapi kalau dalam tanda kutip sering-seringnya ini karena abuse gitu, karena penyalahgunaan, artinya misalnya mindset yang banyak kan ya mohon maaf diare antibiotik, sakit antibiotik, antibiotik. Nah ketika kita terus menggunakan antibiotik, maka yang terjadi adalah yang sebenarnya kemungkinan kita tidak kena bakteri tapi virus, yang kemungkinan yang pertama adalah kita justru jadi lebih sering sakit, Mbak Nina. Kenapa begitu? Antibiotik masuk, tidak ada bakteri yang menyakitkan tubuh kita karena virus, yang dibunuh bakteri-bakteri baik. Recovery bakteri baik ini kan lama juga, harus didukung dengan nutrisi. Ketika bakteri-bakteri baik yang bermanfaat untuk daya tahan tubuh ini tidak lekas tumbuh, ya kita mungkin gampang sekali ya, dikit-dikit kok ya saya flu, dikit-dikit kok ya saya batuk dan seterusnya. Ya sebenarnya kalau tidak memberatkan, sebenarnya bagus juga tidak usah menggunakan obat, tapi dengan istirahat, dengan pola makan itu yang dijaga akan lebih baik. Tapi kan kadangkala kebutuhan ini Mbak Nina yang susah. Loh Mas, kayak terus istirahat 3 hari nggak ngantor, nggak kerja, nggak ini dapur nggak ngebul dan seterusnya. Oke, kalau begitu boleh pakai obat, tapi obat yang simptomatis untuk meredakan gejalanya. Gejalanya apa? Pusing dan batuk, cari obat pusing dan batuk, bukan antibiotik. Saya mau pengen cepat sembuh, oke. Kalau pengen lagi boleh tambah multivitamin atau imunitasnya. Antibiotik selalu kita jaga, selalu kita simpan rapat, biar nanti dokter yang mengeluarkan berdasarkan resepnya. Begitu Mbak Nina. Iya. Aduh ini udah mulai banyak yang tanya tentang ininya nih, Mas, sosialisasinya nih ke masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke ini Mas, sebelum kita masuk ke programnya Lek Sukir nih. Ini dari Bu Ani Guntarti, katanya Lek Sukir yang menjadi problem itu bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat. Adakah sistem atau sesuatu yang paling efektif katanya untuk memberdayakan tenaga kesehatan? Sejalan juga dengan yang disampaikan oleh A.A. Cheong, bagaimana penyedia layanan kesehatan dapat membantu mencegah penyebaran resistensi antibiotik, sosialisasinya seperti apa. Terus ada juga ada beberapa orang yang tanya tentang sosialisasi antibiotik supaya nyampe ke masyarakat caranya. Silakan Mas. Iya, caranya seperti ini. Ya, dengan mengajak influencer seperti Nona Nugroho ini yang coba maka saya bilang caranya seperti ini, salah satunya lewat Nona Nugroho gitu. Artinya ini kan sebenarnya kan bagian sosialisasi juga Mbak Nina. Sebenarnya gini Mbak Nina, apa sih yang kurang gitu loh? Pertanyaan gini, apa sih yang kurang? Satu, sudah jadi emergensi dunia. WHO sudah bikin rancangan. Indonesia Kemenkes itu punya NAP, National Action Plan, rencana nasional. Tapi kan kayaknya nggak ada yang dengar ya Mbak. Ya, jadi masalahnya kan kadang-kadang tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu, sehingga walaupun di sana itu bergemuruh luar biasa, mohon maaf di sini yang disampaikan masih gosip dan sinetron gitu loh. Padahal perlu kita mendapat perhatian antibiotik. Ya cara yang paling baik adalah ya maksudnya pertama, ketika kita mendengar ini berarti ada kehati-hatian. Sudahlah, saya nggak mikir kanan kiri, saya mikir diri saya sendiri, akan coba disiplin menggunakan antibiotik. Saya sudah oke, saya sudah bagus, saya ajak anak, istri, suami, keluarga saya. Anak, istri, suami, keluarga saya, ada tetangga, kelompok pengajian atau apa, saya juga ikut berbicara. Itu katakanlah dari sisi masyarakat. Atau mungkin misal ada event lain seperti ini,
tidak hanya saya Mbak Nina ya, banyak teman-teman ya, istilahnya itu ada apoteker AOC, agent of change, itu yang mempromosikan penggunaan obat tradisional, salah satunya antibiotik, siap kok untuk berbagi, bercerita, dan seterusnya. Ini bisa digunakan. Itu dari sisi masyarakat. Nah, dari sisi kami, apoteker, kita sudah meriset ulang pola pelayanan kita. Ketika ada orang datang ke apotek minta, pasti kita tanya, ada resepnya enggak Pak? Kenapa kok pakai antibiotik? Untuk siapa? Tahu tidak bahayanya? Itu sudah mulai kita lakukan Mbak Nina ya. Bahkan ini ya, dekat ini saya punya proyek ya, diajak gabung sama teman-teman dari ada Australia, dari Inggris juga, dengan teman dari Gajah Mada dan 11 Maret itu universitas, mereka bikin proyek namanya Pintar Study Mbak. Pintar, Pintar, P-nya itu protecting, I-N-nya Indonesia, T-A-R-nya treat from antibiotic resistant. Jadi ada proyek ya multinasional untuk edukasi kepada masyarakat agar baik-baik dalam menggunakan antibiotik. Ini juga salah satu cara atau sosialisasi. Jadi bisa kita pilih yang mana saja. Ini mungkin yang ditampilkan Mbak Nina, salah satu yang coba kami kerjakan di Jogja. Jadi katakanlah itu ada gambar saya salaman, tuh salaman dengan Pak Lurah sebenarnya. Saya ke kelurahan minta disupport untuk ada semacam desa atau wilayah yang akan kita buat sebagai kampung sadar antibiotik. Kemudian setelah dapat perizinan sudah saya urus, karena saya juga staf pengajar di Jogja, saya minta mahasiswa saya untuk door to door masuk dari rumah ke rumah. Kita tanya, ngerti antibiotik enggak, nyimpen antibiotik di rumah enggak, makainya benar atau tidak. Setelah data kita kumpulkan di satu desa itu, kemudian kita analisis apa yang kurang, apa yang perlu kita sampaikan, kemudian kita kumpulkan masyarakat. Itu ada gambar-gambar penyuluhan saya bersama teman-teman apoteker yang ada di DIY atau daerah istimewa Yogyakarta. Nah, setelah ibu-ibu sadar, ibu-ibu saling mengoreksi diri bahwa oh ternyata tidak benar dan lain sebagainya, kita ajak buat fakta integritas atau komitmen. Hasil fakta integritasnya itu saya bawa ke balai RT atau rumah Pak RT, saya tempel di sini sebagai peringatan satu RT bahwa kita sudah berkomitmen untuk bijak antibiotik. Kemudian fakta integritas ini saya fotokopi kecil-kecil, kemudian saya serahkan, di situ ada gambarnya juga, saya tempelkan di apotek-apotek di sekitar warga itu. Ya, sehingga ketika warga ke apotek mau beli antibiotik, kemarin kan sudah ikut program jaga reksa antibiotik, ini ada namanya tanda tangan. Nah, berarti kan ingat kan, tidak sakit itu tidak selalu pakai antibiotik. Kalau butuh antibiotik benar, silahkan periksa ke dokter dulu atau pakai BPJS-nya atau yang seperti apa. Secara prinsip mohon maaf, apotek kami tidak bisa melayani penjualan antibiotik yang tanpa resep dokter. Itu bagian kami Mbak ya, bagian kita apoteker bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana kita tinggal, yaitu kampung ya di sekitar tempat tinggal saya aja Mbak Nina, yang memang ya setiap hari bertemu dengan masyarakatnya. Demikian Mbak Nina. Iya, akan luar biasa sekali kan Mas kalau dilakukan serentak di seluruh Indonesia, di seluruh daerah di Indonesia kan itu. Supaya seperti itu caranya bagaimana nih Mas? Kan juga bagian dari apoteker Indonesia, mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan semuanya supaya jadi program edukasi gitu di setiap apotek-apotek. Oke. Ya, begini Mbak Nina. Ya, satu sisi ini memang sudah mulai banyak teman-teman dari luar daerah, banyak yang bertanya tentang program itu seperti apa dilaksanakannya. Beberapa teman dari Kalimantan pernah juga mencoba menerapkan, tapi mungkin skalanya memang belum membesar Mbak Nina. Nah, kemudian saya sedikit membuka ya Mbak Nina ya. Sebenarnya juga mohon maaf agak aneh juga, tetapi saya juga minta tolong ke masyarakat bahwa begini Mbak Nina. Kadangkala ini kan urusan finansial juga. Ketika antibiotik ini merasa menjadi bagian dari komoditi apotek, artinya ini barang dagangan. Ketika ada orang beli tidak dilayani, itu artinya merugi, sehingga masih ada keengganan untuk
tidak memberikan antibiotik ketika dibeli tanpa resep. Ya kita terus pendekatan, kita terus edukasi. Sehingga kadang-kala masyarakat beli kalau tidak sama apotekernya langsung, ya kadang-kala dilayani, Mbak. Nah ini yang kita kikis perlahan-lahan ya. Kita mengakui masih ada praktek-praktek yang seperti itu, tapi kita terus mencoba untuk pembinaan, mencoba mengajak teman-teman apoteker selalu ada di apotek, selalu ketemu pasien, selalu memberikan edukasi yang harapannya pasien mau menerima. Tapi pasien yang nggak menerima banyak loh Mbak Nina. Di teman-teman kami itu dimarahi, mohon maaf ya, dimaki-maki ataupun dibuat sesuatu. Kenapa? Karena nggak boleh beli antibiotik di apoteknya. Kenapa perilaku itu terjadi? Karena sebelumnya itu dilayani, sehingga ketika dia tidak dilayani, dia menjadi marah. Padahal si apoteker ini mencoba merubah tabiat atau perilaku yang tidak pas. Nah, ini kita coba lakukan. Satu. Nah, enaknya kan begini Mbak Nina, saya bisa ketemu Mbak Nina, menyampaikan ini, mudah-mudahan alhamdulillah para viewer sekalian setuju, cocok. Nah, mulai saja mengoreksi diri. Oh, kalau saya besok diingatkan begitu, disampaikan begitu, saya tak nurut. Karena saya ingat perbincangan Mbak Nina dan Mas Sukir waktu itu untuk ya kita sama-sama menjagalah berkah Tuhan ini agar antibiotiknya nanti jangan punah, jangan resisten ya. Sehingga kami apoteker komitmen untuk selalu melakukan dan kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama ikut menjaga. Nah, jangan tanya peraturan Mbak Nina, peraturannya sudah ada Mbak Nina, tapi ya kadang-kala di tempat kita aturan sudah ada, ya aturan, saya begini ya begini, nah kadang-kala begitu, sehingga pemberdayaan masyarakat ini ya, sore ini saya anggap sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, ya mari kita sama-sama dengan pemahaman pengetahuan baru ini, ya mari kita sama-sama untuk ya menjaga antibiotik. Kalau boleh sambil kampanye Mbak Nina, tagline saya adalah itu, yang di foto Mbak Nina itu, yang di gambar itu, jaga reksa antibiotik, dari kata-kata jaga dan reksa, dari bahasa Jawa atau Sangsekerta. Jaga artinya menjaga, reksa itu memelihara. Jadi mari kita jaga agar tidak punah, mari kita pelihara dengan menggunakan dengan benar antibiotik ini, agar berkahnya antibiotik yang diturunkan langsung Tuhan kepada umat manusia lewat Pak Alexander Fleming tadi bisa digunakan dengan baik, dengan benar, sehingga anak cucu kita nanti akan mendapatkan berkahnya. Paling simpel, paling ingat perilaku yang diingat 3 hal saja dengan jaga reksa ini. Hal yang pertama itu hanya menggunakan antibiotik atas resep dokter. Yang kedua, harus dihabiskan kalau diresepkan antibiotik. Kemudian yang ketiga, ya kalau namanya habis kan nggak tersisa. Jadi yang ketiga, hindari berbagi antibiotik. Ya ingat, antibiotik hanya untuk diri sendiri, tidak untuk anak atau istri atau suami. Kalau yang sakit istri ya itu harus dihabiskan untuk istrinya. Tidak boleh berbagi ke keluarga, apalagi ke orang lain. Itulah kalau saya menyampaikan atau campaign jaga reksa antibiotik sebagai bagian kepedulian kita, masyarakat global, masyarakat dunia dalam ya menjaga antibiotik atau bijak antibiotik untuk masa depan lebih baik. Demikian Mbak Nina. Masya Allah, iya. Tadi ada yang menyampaikan juga nih Mas dari Bu Evi 123, Masya Allah langkah kecil yang berdampak besar katanya. Ya, terima kasih Bu Evi 123. Boleh ya Pak kami tahu bentuk program Bapak untuk dijalankan di lingkungan RT kami katanya, matur nuwun. Nah itu kalau memerlukan informasi lebih lanjut kemana itu Mas? Terkait program-programnya ini. Program-programnya. Selain nanti bisa dilihat di IGTV-nya Nina Poster selamanya. Pastinya gitu ya, pastinya. Sebenarnya begini, viewers sekalian dan Mbak Nina, ini kan bukan Sukir toh Mbak. Sukir adalah bagian dari Apoteker Indonesia. Jadi saya yakin teman-teman saya yang praktik bertanggung jawab di apotek memiliki visi yang sama. Bu Evi 123, begini Bu, coba datang ke apotek yang dekat di tempat Ibu. Coba tanya dulu, saya mau ketemu apotekernya. Kalau sampai dibilang, wah mohon maaf apotekernya nggak ada, pindah apoteknya. Berarti itu apotek yang apotekernya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena tidak pernah hadir, tidak pernah mengedukasi. Ganti apoteknya. Kalau perlu provokasi, kalau pertemuan PKK, jangan ke apotek itu, tidak pernah ada apotekernya. Katanya apoteker itu ahlinya obat, kita sia-sia datang ke apotek kalau tidak dibimbing menggunakan obat dengan benar. Jadi cari apotek
yang apotekernya praktek bertanggung jawab dengan selalu siap melayani. Nah, ketika sudah ketemu sosoknya, pribadinya beliaunya tanya, boleh enggak saya mengundang untuk ngisi katakanlah pertemuan PKK, yasinan atau apa? Karena kami di Jogja sering begitu Mbak Nina, untuk menyampaikan hal ini. Itu pasti apotekernya akan senang, karena sekaligus kan bisa promosi. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi dan seterusnya, nanti silahkan Bu datang ke apotek, saya selalu ada di sana. Jadi ya secara garis besar antibiotik ini karena programnya dunia. Tadi saya bilang Kemenkes punya NAP National Action Plan, itu juga diturunkan juga ke IAI Ikatan Apoteker Indonesia. IAI itu juga disebarkan ke seluruh anggotanya dan ini pasti akan menjadi perhatian. Apalagi 18 sampai 23 November nanti adalah pekan kepedulian terhadap antibiotik. Pasti saya akan semakin terus menggelorakan dan mengajak teman-teman saya untuk peduli dalam menjaga antibiotik dan merangkul masyarakat untuk merawat bersama ini, berkah Tuhan ini untuk anak cucu kita, sehingga ketika kita meninggal ya tidak hanya warisan yang banyak, tapi kita juga tetap mewariskan khasiat antibiotik. Demikian Mbak Nina. Iya, Masya Allah, luar biasa sekali. Terakhir Mas, mungkin ada yang mau ditambahkan nih, pesan dan saran terhadap masyarakat? Baik, pesan dan saran terhadap para masyarakat dan viewer, yang pertama ya, di era pandemi selalu jaga kesehatan ya, dengan protokol kesehatan dan menerapkan perilaku hidup sehat ya. Cuci tangan itu amat sangat penting karena tidak hanya corona tapi juga virus, bakteri, semuanya ada di situ. Jadi dengan selalu menjaga kebersihan kita, diri kita pasti akan terhindar dari yang namanya penyakit. Kemudian ini yang sering kali ya, penyakit yang musiman dan favorit kan flu, pilek, batuk, demam, pusing yang seperti ini, atau mohon maaf tambah diare, rata-rata karena virus. Jadi jangan selalu berpikir solusinya beli antibiotik, tidak seperti itu. Ingat sekali lagi, antibiotik hanya atas dasar resep dokter. Walaupun di apotek misalnya melayani, jangan sampai tergoda untuk menggunakan sebelum diputuskan oleh ahlinya. Yang tahu infeksi bakteri adalah dokter. Dan ingat, urusan kalau bukan ditangani ahlinya, bencana dan malapetaka yang terjadi. Dan terakhir ya, program kami untuk jaga reksa antibiotik, menjaga dan memelihara berkah antibiotik anak cucu kita, selalu yang pertama kalau pakai antibiotik hanya dengan resep dokter, harus dihabiskan, hindari berbagi antibiotik. Dan terima kasih sekali ya, saya Sukir Satria Dadi berusaha mengajak kita semua untuk bijak antibiotik untuk masa depan lebih baik. Demikian Mbak Nina Nugroho. Masya Allah, luar biasa sekali, matur nuwun sangat Mas atas berbagai penjelasan dan ilmunya nih, untuk kita bermanfaat sekali. Terima kasih banyak, mudah-mudahan apa yang dilakukan diberikan kelancaran Mas, diberikan kemudahan, mudah-mudahan dibukakan hatinya masyarakatnya, mudah dibukakan hati para teman sejawatnya. Semoga langkah ini bisa jadi langkah bersama sehingga resistensi antibiotik bisa dihindari dan bisa menjadi legacy untuk generasi selanjutnya. Ya, matur nuwun sangat Mas. Sampai ketemu lagi. Kawan-kawan sekalian. Sehat selalu. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tadi pemaparan yang sudah diberikan oleh Mas Sukir terkait dengan resistensi antibiotik. Untuk Mas Mbak yang tadi terlambat bergabung dengan live Instagram Nina Nugroho Store di IG Nina Nugroho, live Instagram Nina Nugroho Solutions, di live Instagramnya Nina Nugroho Store, nanti bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Di situ record semua pembahasan kami selama 1 jam ke belakang. Mudah-mudahan bisa senantiasa bermanfaat. Tadi kalau bisa saya ingatkan lagi kepada viewer semua, jangan lupa resistensi antibiotik itu dimulai dari abainya kita terhadap penggunaan antibiotik. Maka dari itu kita harus memperhatikan 3H, yaitu penggunaan antibiotik hanya dengan resep dokter. Kemudian juga penggunaan antibiotik, H yang kedua harus habis. Kemudian H yang ketiga adalah hindari berbagi antibiotik. Karena apa? Karena bijak antibiotik, masa depan menjadi lebih baik. Ayo kita dukung program Mas Sukir dan juga jaga reksanya di Yogyakarta untuk terus berupaya meminimalisir atau menghilangkan resistensi antibiotik supaya antibiotik bisa menjadi legacy bagi anak cucu di masa depannya. Ya, sekarang waktunya pengumuman pemenang.
Dua pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Siapakah yang menjadi pemenang? Yang pertama adalah Artaril 99. Mau tanya Pak, kalau kita sering konsumsi obat antibiotik, nanti efek resisten di tubuh kita apa yang terlihat? Kemudian pertanyaan kedua yang menjadi pemenang adalah Aska Puspita 13. Berapa lamakah efektivitas antibiotik dalam menangani infeksi akan terlihat? Ya, selamat kepada Artaril 99 dan Aska Puspita 13. Silahkan mengunjungi Instagram Nina Nugroho Store. Kemudian di bio ada link yang bisa diklik untuk kemudian tersambung dengan WhatsApp-nya sales advisor kami. Kemudian nanti akan dibantu bagaimana caranya mendapatkan hadiahnya. Waktu sudah pukul 5 tepat, tidak terasa kita ngobrol sudah 1 jam. Dari jam 4 tepat tadi kita bersama-sama memulai acara Nina Nugroho Solutions ini di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Sekarang hari Rabu, tadi kita mulai jam 4, nanti jangan lupa viewer semua, kita juga akan memulai kembali acara ini di hari Sabtu jam 4 sore dengan tema-tema yang tidak kalah menarik seputar memberikan informasi dan juga solusi kepada viewer semua terkait apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Semoga bermanfaat ya Mbak. Terima kasih, saya Nina Nugroho. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Ketemu lagi hari Sabtu jam 4 sore. Terima kasih juga Risukir atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Mbak. Katakanlah jamur yang bisa dipakai untuk menghambat ataupun membunuh bakteri lain. Nah, kemudian muncullah itu yang namanya antibiotik gitu. Nah, itu kan periode 1930-an, sehingga ketika berkecamuk Perang Dunia I, katakanlah banyak infeksi, banyak luka, kena senapan, kena tembakan, kena granat, dan seterusnya. Nah, infeksi-infeksi yang parah itu bisa tertolong dengan antibiotik. Nah, kemudian kalau Mbak Nina dan viewer tahu, ya katakanlah begini gampangannya, apa yang kira-kira disayat banyak mengeluarkan darah? Oh, operasi, mulai sesar, bedah tulang, ya berbagai macam operasi, itu pasti perlu antibiotik. Karena kalau enggak nanti infeksi bagaimana? Sehingga antibiotik ini amat sangat bermanfaat Mbak Nina, begitu. Sehingga waktu itu terjadi katakanlah pencerahan, penemuan hebat besar-besaran untuk antibiotik. Nah, tetapi sayangnya begini Mbak Nina, setelah periode tahun 1990, ini penemuan obat antibiotik ini sudah mulai menurun. Pabrik-pabrik besar farmasi itu sudah mulai susah untuk menemukan antibiotik. Karena kosnya terlalu tinggi, biayanya tinggi, dan kadang-kala tidak menghasilkan. Nah, kalau orang mikirnya prinsip dagang ini terlalu banyak invest tapi hasilnya belum pasti, mending saya tak beralih untuk invest ke obat lain. Sehingga yang terjadi saat ini adalah antibiotik baru sudah tidak ditemukan, sementara antibiotik-antibiotik yang ada ini sudah mulai berkurang kemanfaatannya. Mungkin boleh pindah ke gambar selanjutnya Mbak Nina. Di situ saya ada timeline, nah itu nampak, itu timeline antibiotik ketika ditemukan banyak sekali, sampai akhirnya void, sudah tidak ditemukan lagi. Nah, kemudian antibiotik-antibiotik yang lama, ini sudah mulai berkurang. Kenapa berkurang? Ya karena muncul yang namanya resistensi antibiotik. Jadi saya pengen bercerita ya ke viewer sekalian dan juga Mbak Nina, begitu luar biasanya antibiotik ini, yang mampu menolong jutaan nyawa dari kematian, tetapi sayangnya sekarang sudah mulai tidak ditemukan, sementara antibiotik-antibiotik yang dulu ditemukan sudah mulai tidak manjur. Pertanyaannya, kenapa kok tidak manjur? Karena mulai muncul yang namanya resistensi. Nah, kata-kata resisten ya, resistensi ini bisa diartikan sebagai sesuatu kekebalan. Bolehlah dikatakan gini, sekarang bakteri itu dipukul pakai antibiotik, sudah tidak mempan lagi. Kenapa? Karena sudah kebal, karena sudah resisten. Sehingga antibiotiknya ini, yang antibiotik untuk memukul bakteri yang dulu begini terus selesai, sekarang begini, ini sudah tidak ada masalah lagi, karena dia sudah kebal, dia sudah kuat.
Kemudian pertanyaan Mbak Nina tadi, apakah sih resistensi antibiotik? Ya dikatakan bahwa begini, bakteri yang seharusnya bisa dimatikan atau dimusnahkan dengan antibiotik yang sebelumnya ini mempan, sekarang dia jadi kuat, sekarang dia jadi bertahan, dan sekarang dia jadi kebal. Sehingga antibiotik-antibiotik ini sudah mulai tidak mempan lagi pada si bakteri ini. Akibatnya apa? Akibatnya harus memakai antibiotik yang level grade-nya lebih tinggi. Nah, ketika pakai antibiotik yang level grade-nya lebih tinggi, tentu saja biaya cost-nya akan lebih tinggi. Nah, suatu saat kalau yang grade-nya lebih tinggi ini kemudian hancur lagi dan kita tidak punya antibiotik, nah kita bisa ini Mbak Nina, balik kayak zaman periode 19 sebelum 1930-an. Ketika apa? Ya ketika belum ada antibiotik, sehingga ketika belum ada antibiotik sehingga ya mohon maaf, mudah-mudahan jangan ya ini yang kita takutkan post era antibiotik, ya sore sakit paginya bisa meninggal. Kenapa? Karena infeksi tidak bisa disembuhkan. Insya Allah kita oke Mbak Nina, kita pasti generasi kita ini oke menyelamatkan antibiotik, tapi generasi setelah kita, anak cucu kita, kalau nanti kita abai tidak benar dalam menggunakan antibiotik, nanti kita bahas lagi, pasti nanti anak cucu kita nggak akan dapat apa-apa. Dan mohon maaf, bukan apa-apa, kita jadi termasuk orang yang zolim. Kenapa? Karena diberi berkah oleh Tuhan, dipakai untuk merawat diri kita, diminta menjaga untuk mewariskan ke anak cucu kita, tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena perilaku kita yang abai, sehingga tercipta resistensi antibiotik, sehingga nanti ketika bakteri-bakteri ini sudah tidak mempan lagi pakai antibiotik, anak cucu kita kalau sakit kena antibiotik akan seperti apa? Nah, mungkin gambarannya ada di slide selanjutnya Mbak Nina, saya menyiapkan di situ. Nah, kalau Mbak Nina tadi tanya di Indonesia seperti apa, di sini ya, kalau agak dekat grafiknya ini sudah lumayan, ada angka 80%-an itu ya, ada resisten. Artinya kejadian resistensi itu sudah ada, kemudian banyak antibiotik golongan penisilin dan cefalosporin ini sudah mulai ya dikatakan tidak bermanfaat Mbak Nina. Nanti yang kita khawatirkan kemudian antibiotik lain juga ikut tidak bermanfaat. Kenapa begitu? Ini di atasnya ilustrasinya begini Mbak Nina dan para viewers sekalian. Di tubuh kita, ini sama Tuhan ya, adil ya, sistemnya ada banyak bakteri. Bakteri baik banyak sekali, membantu pencernaan, membantu membuat enzim, membantu pertahanan tubuh, dan seterusnya. Tetapi memang ada juga bakteri yang jahat, kita bilang kan begitu ya. Nah, kemudian contohnya begini Mbak Nina. Nah, ketika seseorang merasa dirinya ini sakit, dirinya ini infeksi, kemudian menggunakan antibiotik tidak sesuai dengan ketentuan atau hanya sekehendak hati lah, dan ini banyak sekali dilakukan oleh masyarakat kita, maka sebenarnya misalnya contoh aja langsung flu, pilek, batuk, itu kebanyakan karena virus kayak COVID. Bukan karena bakteri. Terus saya mau menghancurkan apa? Oke, kalau begitu bakteri yang ada akan saya sikat. Akhirnya justru bakteri-bakteri yang baik itu dia hancurkan yang ada dalam tubuh. Ketika bakteri-bakteri baik ini hancur, maka bakteri-bakteri jahat ini akan semakin tumbuh di dalam tubuh, akhirnya menguasai tubuh itu. Nah, nanti ketika memang ada bakteri jahat datang, masuk ke dalam tubuh, kenalan, bersekutu dengan bakteri jahat yang ada, bakteri yang dalam tubuh nanti akan mentraining bakteri yang baru masuk. Sini, kamu tak kasih ilmu, tak kasih ajian. Nih, kamu nanti kalau diserang oleh antibiotik, bisa kebal, tak warisin ini. Nah, ini ditransformasikan begini, sehingga ketika antibiotik ini dimasukkan, nanti bakterinya cuma bilang, aku sudah kebal, aku sudah tahu jurus-jurusmu. Kalau hanya levelmu, tidak akan bermanfaat itu. Jadi satu Mbak Nina, orang itu akan rugi. Nah, agak bedanya begini. Kalau misalnya ya, kalau kita sakit katakanlah hipertensi, jantung, dan seterusnya itu kan yang kalau nggak minum obat, salah minum obat kan yang rugi. Paling besar adalah si
penderita ini. Tetapi kalau resistensi itu masalahnya ditularkan, Mbak Nina. Sehingga misal ya, ini misal saya resistensi antibiotik, anak istri saya sehat pun bisa tertular, tetangga saya bisa kena juga. Sehingga saya katakan bahwa resistensi antibiotik ini berdampak sosial. Bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita, masyarakat di sekitar kita, ini bisa ikut tertular bakteri itu, bisa juga ikut menjadi resisten, dan ini yang amat sangat ditakutkan oleh dunia. Per 2011 Eropa sudah sadar, bikin yang namanya EAAD ya, saya nggak begitu bisa bahasa Inggris, Europe Antibiotic Awareness Day. Jadi ada hari di mana ada edukasi antibiotik per 2011. Ini diinspirasi dari Belgia dan Prancis. Kemudian diadop oleh WHO semenjak tahun 2015 untuk menyadarkan orang-orang pentingnya antibiotik ini. Maka per tahun 2015 selalu diselenggarakan WAAW, World Antibiotic Awareness Week, yang biasanya jatuh pada tanggal 18 hingga 23 November, termasuk tahun 2000 ini. Ini untuk mengajak semua masyarakat untuk aware, untuk peduli, bahwa kita dikasih antibiotik, ayo digunakan dengan baik, digunakan dengan benar, agar jangan sampai terjadi yang namanya resistensi antibiotik. Karena kalau ini terjadi, kosnya akan sangat besar sekali untuk generasi setelah kita. Jadi ini lebih pada ajakan sosial, Mbak Nina ya, yang kadang-kala mungkin karena belum ada informasi, ya apa sih antibiotik, orang selama ini aku juga sehat-sehat saja, aku tidak masalah. Iya, karena ya harusnya kan kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tapi ada legasi yang kita wariskan ya kepada anak cucu kita. Begitu Mbak Nina. Iya, berarti memang awalnya ini karena abai ya untuk meminum antibiotik gitu ya, Mas ya. Kemudian lama-kelamaan mengalami resistensi. Ini tadi ada yang mulai nanya nih, Mas, katanya. Sebentar, saya lihat. Katanya resistensi antibiotik ini tadi bisa menular secara sosial gitu ya, Mas, ke anak, istri, dan yang lainnya. Itu penularannya katanya bagaimana gitu, Mas? Tadi ada yang bertanya dari Maisartika. Baik. Maisartika. Mbak Nina, boleh kita lihat slide selanjutnya, Mbak Nina? Monggo. Kalau ada, ya. Di slide. Nah, tadi Mbak Nina kan menyampaikan ya bahwa berarti ini Mas ya, kalau kita abai atau salah atau keliru atau tidak disiplin dalam minum antibiotik bisa menyebabkan resistensi. Jawaban saya iya, tetapi itu salah satunya Mbak Nina dan viewer sekalian. Kenapa? Karena banyak hal faktor lain yang menyebabkan resistensi antibiotik ya. Ini data dari WHO ya. Nanti kita lihat mana yang bisa kita kerjakan ya. Satu tadi memang ketika kita menggunakan antibiotik tidak benar. Yang kedua, memang ada istilah over prescribing, Mbak Nina. Jadi persepan yang berlebihan. Di situ WHO menengarai ya, dasarnya penelitian bahwa kadangkala ketika kita memeriksakan diri ke sarana kesehatan, sebenarnya kita tidak infeksi bakteri, tetapi diberikan antibiotik. Itulah yang dikatakan sebagai overprescribing. Kitanya tidak minta, tetapi kita diberi antibiotik padahal kita tidak butuh. Itu satu. Nah, kenapa kok sampai diberi? Jangan-jangan juga ada peran kita, Mbak Nina. Maksudnya begini, ya. Misalnya ya, datang, dokter pokoknya saya dikasih antibiotik biar cepat sembuh gitu. Nah, mungkin pertimbangan ini dan itu akhirnya dituliskanlah antibiotik. Padahal itu enggak. Itu satu ya. Jadi ada persiapan yang berlebihan karena untuk menjawab pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua, ketika kita pakai dengan tidak benar itu bagaimana? Suka beli sendiri ke apotek tanpa resep, itu salah dan keliru. Ketika mendapatkan resep dokter ternyata tidak dihabiskan, itu juga salah dan keliru. Kemudian yang ketiga, ini sedekah yang saya amat sangat menentang, sedekah antibiotik. Kamu kok sakitnya kayak gitu? Aku kemarin juga iya, ini aku masih punya sisa antibiotik, kamu pakai. Itu yang keliru. Kita dilarang juga berbagi antibiotik gitu. Nah, kemudian yang lain ya jangan salah Mbak Nina, agriculture dan juga peternakan itu juga menjadi sumber resistensi antibiotik. Kenapa? Karena memang banyak gitu ya. Ini adalah ini adalah hal yang keliru. Ternak-ternak itu banyak diberi antibiotik. Tujuannya biar
biar dagingnya top, biar tidak sakit dan seterusnya. Padahal ya kalau memang sakit ada dokternya, jelas dosisnya sih oke, tapi kadang-kala mohon maaf, perikanan itu antibiotik di bahasa Jogjanya dideplok, ditumbuk begitu sebar ke kolam. Akhirnya apa? Antibiotiknya dimakan oleh ikan, dia ada di dalam daging ikan. Ya, misalnya sapi atau apa dikasih ayam, dia akan ada dalam daging atau telurnya. Kita yang sudah baik-baik tidak pakai antibiotik dengan keliru, ketika mengkonsumsi daging telur itu dapat. Dan ini Mbak Nina, namanya agriculture, ada juga di sayuran, ada juga di tanaman. Sehingga menjadi amat sangat penting bahwa sektor perikanan, pertanian, peternakan ini juga menjadi permasalahan. Kemudian habit kita yang katakanlah sanitasi hygiene kita yang lemah itu juga sumber infeksi, kan begitu. Nah, kemudian pertanyaannya begini, bagaimana cara penularannya kok bisa dampak sosial? Nah, penularannya begini, katakanlah ya, mudah-mudahan jangan, misalnya saya resisten antibiotik. Nah, saya ini orangnya jorok misalnya, jadi mohon maaf misalnya bersin gitu ya saya tutup, kemudian ya saya tempel beginilah, atau mohon maaf ketika BAB dengan tidak benar di sungai, di kali, kemudian tinjanya itu mengandung bakteri resisten, kemudian airnya itu dipakai ya katakanlah untuk cuci tangan warung yang pinggir jalan atau bagaimana ketika tidak diolah, maka secara tidak langsung orang yang memegang tembok habis saya pegang atau saya ngomong begini muntrat juga droplet saya itu bisa terhirup. Orang yang kena tidak cuci tangan ketika ambil makanan bisa kena resistensi, termasuk air-air tadi juga bisa kena. Jadi maksud saya yang berdampak sosial itu sampai seperti itu, sehingga makanya ya anak-anak dari kecil sudah kita ajarkan untuk cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Itu amat sangat bagus. Pulang sekolah, habis bermain, habis keluar rumah, setelah masuk rumah segera itu dicuci begitu agar tadi tertutup apa di mana-mana, di mall, di sekolah dan lain sebagainya. Siapa tahu itu ada yang sakit, resistensi antibiotik, jadi tidak terkena. Jadi sampai seperti itu, Mbak Nina, bahayanya. Insya Allah, saya sampai merinding nih Mas dengarnya. Ini penting sekali ya, kenapa nggak dari zaman dulu gitu ya, ada Mas Sukir yang, aduh, Masya Allah, iya saya salut Mas sama yang dilakukan sekarang. Nah kemudian yang mengalami resistensi terhadap antibiotik ini anak-anak juga mungkin ya Mas berarti? Ya, kalau boleh dilihatkan slide selanjutnya Mbak Nina, kalau ditanya siapa yang kena, dari situ ini bukan ini ya, diskriminatif ya, karena kata Mbak Nina banyak viewer, saya tampilkan gambar wanita, tetapi sebenarnya dari bayi sampai manula yang modis-modis kayak make Nina Nugroho itu hanya penampilan aja Mbak Nina, itu hanya itu hanya untuk menggambarkan bahwa mulai dari anak kecil sampai manula itu potensial bisa terkena kejadian resistensi antibiotik. Karena begini Mbak Nina, ibunya resisten bisa loh mewariskan ke bayi yang dikandung dan dilahirkannya. Berarti kan semenjak bayi sudah dapat. Jadi modelnya seperti itu, dan ini tidak hanya wanita, pria pun juga bisa mengalami. Nah, kemudian kalau ditanya keberbahayaannya bagaimana, ya tadi saya ilustrasikan. Mohon maaf, ini kan misalnya ya patah tulang habis kecelakaan itu kan seringkali diselesaikan dengan operasi Mbak Nina. Nah, di operasi itu butuh antibiotik. Nah, kita bayangkan ketika kita sudah tidak punya antibiotik atau antibiotiknya resisten, maka mohon maaf, lukanya itu tidak akan nutup-nutup, akan menyinyih terus seperti itu, karena tidak bisa kering, karena ada bakteri selalu infeksi, itu satu. Kemudian yang kedua, katakanlah kemoterapi untuk kanker itu juga ada yang pakai antibiotik. Nah, ketika antibiotiknya ini sudah resisten dan tidak mempan, bagaimana nasib dengan yang kanker itu gitu. Dan ini mungkin agak idih ngomong saya. Misalnya mohon maaf, ada namanya PMS, penyakit menular seksual. Ada yang bilang gonoru, ada yang bilang raja singa, Vietnam Rose, itu pria wanita bisa kena ya Mbak Nina ya. Mohon maaf ya, ketika
maaf sekali, kemaluannya misalnya ketika kencing, ada darah, ada nanah, dan rasanya sakit sekali, itu solusinya antibiotik Mbak Nina. Kita bayangkan ketika antibiotiknya sudah tidak mempan atau tidak ada, penderitaan yang dilakukan pasti akan sakit sekali. Begitu juga ada kata-kata sepsis. Sepsis itu mulai dia nyeri yang luar biasa, sampai dia susah bernafas, mohon maaf sampai bisa meninggal dunia, itu dikarenakan infeksi. Dan sepsis harus segera dikasih antibiotik. Pertanyaannya, ketika antibiotiknya sudah tidak mempan lagi, terus mau diapakan? Gitu ya, walaupun kita percaya takdir ada di Tuhan, kesembuhan ada di Tuhan, tapi kan manusia harus selalu rasional, harus selalu tadi karena antibiotik juga betul berkahnya Tuhan, kita kan juga harus memuliakan dengan merawat dan menjaga serta menggunakannya dengan benar. Jadi siapapun bisa terkena. Bahayanya apa? Ya saya katakan bahaya sekali, dan kadangkala bukan hanya untuk kita ya, untuk orang-orang sekitar kita dan juga generasi setelah kita. Mungkin ya karena kita tidak ada di katakanlah ya lingkungan rumah sakit, ya saya merasa tiap hari baik-baik saja kok, sehat-sehat saja kok, tapi bisa jadi perilaku kita ini juga amat sangat berperan nantinya dalam merawat antibiotik. Sehingga mungkin mindset sudah mulai diubah. Janganlah tenggorokan saya sakit, kalau nelan sakit rasanya radang, tak datang ke apotek minta antibiotik. Flu pilek batuk pusing sedikit datang ke apotek minta antibiotik. Secara prinsip ya, antibiotik itu harus dengan resep dokter. Boleh saya cerita sedikit Mbak Nina? Ini teman ya, saya punya temen ini sekolah di Belanda Mbak, ya temennya orang Indonesia sekolah di Belanda. Ini karena kebiasaan. Jadi ketika temen ini sekolah di Belanda, bawa keluarganya, bawa anaknya sakit, begitu dia datang ke dokter gitu. Kemudian sama dokternya sakit flu pilek biasa, cuma disuruh pulang ya, adiknya ya istirahat, minum chicken soup ya, itu panas gitu. Udah gitu aja. Nah, si temen ini merasa tidak nyaman, balik pindah ke dokter lainnya, second opinion. Datang ke dokter lagi, dibilang begitu lagi. Akhirnya dia pindah ke dokter yang ketiga. Ketika dokter ketiga sudah nggak nahan, dok mohon maaf, ini saya pengen seperti di Indonesia, sakit begini langsung aja dikasih antibiotik. Teman saya kena marah Mbak sama dokternya. Anda orang Indonesia, tidak terbiasa dengan disiplin. Sakit seperti ini ada panduan terapinya. Ya, salesma kamenkul, kamu bilang flu pilek batuk, bahasamu itu penyakit karena virus. Tidak ada istilah antibiotik. Kamu pulang, jaga anakmu, kasih yang gizi, istirahat 2-3 hari sembuh. Jangan kamu samakan negaramu dengan yang di sini. Cerita Mbak teman itu, aku agak malu. Ya kamu padahal sekolah PhD, sekolah dokter. Ya juga sih, tapi ya kebiasaan begitu. Nah itu akhirnya ini menjadi cerita bahwa demikian, katakanlah ya, negara-negara di luar sana demikian striktnya untuk menjaga antibiotik. Dokter hanya mau mengeluarkan antibiotik kalau memang diperlukan saja. Nah kadangkala di kita ini membeli tanpa resep dokter itu, ya kadangkala ada yang mengistilahkan ya, dulu kala kayak kacang goreng Mbak Nina, beli antibiotik, oh ya mau berapa biji gitu, bukan ditanya untuk apa, buat apa, tapi mau berapa biji, mau yang biasa, yang merek, apa yang paten sekalian, yang jos. Nah ini adalah kan komersil atau dagangnya yang lebih tinggi gitu Mbak Nina. Iya, ini terkait resistensi terhadap anak-anak, ada yang berbagi pengalaman nih Mas. Oke, boleh silahkan monggo disampaikan ya, karena ada beberapa pertanyaan. Dari Yunila_Wahyudi, Romo, aku baru saja punya pengalaman tidak menyenangkan dengan antibiotik nih. Beberapa hari lalu anak saya sakit, kakinya banyak keluar melenting, dibawa ke puskesmas, dikasih antibiotik katanya. Kemudian ada lagi, lanjut ya Mbak, antibiotik kan harus diminum habis ya. Saya kasih antibiotik itu, sudah habis setengah, muncul ruam dan bengkak di mata. Penasaran, saya balik botol antibiotiknya katanya. Lanjut lagi katanya Romo, supaya lega yang lega, sip. Oke Mbak Nina, Mbak Yunila ya. Oke. Untuk lihat tanggal kadaluarsanya ternyata sudah expired date Agustus 2020. Saya bingung bagaimana kondisi anak saya sekarang ini. Saya kasih sekarang ini saya kasih obat herbal luar dan ruam sudah berkurang, bengkak di mata sudah hilang, tapi bagaimana dengan kondisi anak saya ke depan katanya. Baik. Oke, itu ya. Jadi ini satu lagi Mbak Nina, kalau kita lihat labelnya ya untuk antibiotik, obat itu kan ada labelnya Mbak, ada hijau, biru, ada merah.
Nah, antibiotik ini labelnya bulatan merah, garis tepi warna hitam, di tengahnya ada inisial huruf K, ditambahi tulisan bahasa Inggris, on medical prescription only, atau kalau di Indonesia kan harus dengan resep dokter, bahasa Belandanya masuk daftar D, gevaarlijk alias obat yang berbahaya. Jadi bisa dikatakan antibiotik adalah obat yang berbahaya dan penggunaannya harus rekomendasi dokter. Kenapa? Karena amat sangat mungkin kejadian alergi, Mbak Nina, itu muncul. Jadi antibiotik ini harusnya untuk mengobati penyakit, menyembuhkan, tapi kadangkala ada pribadi-pribadi yang spesial yang justru menolak ketika dikasih antibiotik dan dia merespon secara berlebihan. Responnya apa? Mual, muntah, meruntus, utikaria ya, keluar bintik-bintik, sampai kadangkala ada yang namanya shock anafilaksis, sampai dia mungkin kalau itu lebih sering antibiotik dalam bentuk injeksi suntik, dia sampai gagal nafas sampai meninggal dunia. Ada juga yang namanya Stephen Johnson syndrome, jadi itu tubuhnya kayak kesiram air panas, Mbak, jadi melepuh begitu, tapi bukan karena air panas, bukan karena api, itu adalah reaksi alergi antibiotik. Jadi sebelum mau pakai antibiotik tanpa resep dokter perlu dipikirkan bahwa ada kejadian alergi. Satu sisi ya, yang dialami sobat kita tadi Mbak Yuni mungkin bisa kejadian alergi, dan yang agak disayangkan juga misalnya kejadian ini baru-baru saja adalah itu sudah expired, Mbak Nina, sudah kadaluarsa. Padahal ya makanan saja ya, kalau kelebihan cuma rata-rata kekenyangan, itu aja tidak boleh, apalagi kalau obat itu senyawa kimia, unsur asing bagi tubuh, ketika tubuh tidak butuh, jangan diberi. Nah, ketika tubuh butuh, katakanlah diberi tapi sudah lewat tanggal kadaluarsanya, itu bisa jadi racun atau toksin gitu. Nah, jadi ya saran saya, karena begini, mohon maaf, saya bukan dokter, tidak bisa mendiagnosa, tidak bisa menganalisis kondisi putra-putri teman kita tadi, Mbak Yuni tadi, ya sebaiknya memang oke, alhamdulillah ketika antibiotik diberikan, kemudian ya dikasih obat herbal tadi, katakanlah bengkak apa sudah mereda, tapi memang ya sebaiknya ya memang harus pemeriksaan lebih lanjut. Dan kadangkala mohon maaf sekali Mbak Nina ya, kadangkala ya mungkin untuk skala puskesmas jadi agak kurang begitu, jadi mungkin lebih mungkin ke klinik lah atau ke rumah sakit atau minta rujukan ya. Sekarang kan BPJS puskesmas bisa merujuk juga kan, minta rujukan dari puskesmas untuk karena kekhawatiran orang tua nanti bagaimana kondisi ke depan dan seterusnya, ini masih bayi, anak-anak masih rentan. Nah, sehingga saya rasa dengan itu ya bisalah jadi bagian untuk kewaspadaan, hati-hati, dan juga bisa sebagai solusi untuk dirujuk ke tingkat selanjutnya untuk lebih tahu kondisi gejala yang terkini yang dialami oleh anak sahabat kita tadi. Demikian Mbak Nina. Iya, Mbak Yunila _Wahyudi, I feel you ya, kalau udah urusan anak-anak tuh pasti kita ini banget. Pertanyaan selanjutnya, Ya. Mas. Ya, silahkan. Nah, berapa lamakah efektivitas antibiotik dalam menangani infeksi akan terlihat dari Aska Puspita 13? Oke, baik, Aska Puspita. Jadi parameternya banyak Aska Puspita. Pertama di sini adalah jenis bakteri yang menyebabkan infeksinya, begitu ya. Jenis bakteri yang menyebabkan infeksinya, sehingga itu tertuang dalam guidance terapi, gitu ya. Kalau secara umum sih sekarang diambil jangka 5 hari, Mbak Nina, safe amannya. Jadi ketika diresepkan antibiotik, kalau sehari 3 kali ya dia akan dapat 15 tablet. Dipakai selama 5 hari. Kadang-kala ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan. Bahkan Mbak Nina, yang setahun pun ada. Itu ketika kasus yang namanya TB atau tuberkulose. Itu juga masuk bagian Mycobacterium tuberculose. Dia itu pengobatan fase awal harus pakai antibiotik 6 bulan. Nanti dievaluasi masih atau tidak kumannya. Kalaupun masih, ya mungkin akan balik lagi. Kalaupun tidak, 3 bulan selanjutnya diselesaikan dengan antibiotik. Jadi jawaban saya adalah seperti itu. Rata-rata diberikannya selama 5 hari. Dan 5 hari itu nanti dampaknya beda-beda, Mbak Nina. Mungkin begini, ada yang 2 hari udah enakan. Nah, ini bahayanya. Ketika 2 hari merasa udah enakan, saya stop antibiotiknya. Padahal ingat, minum antibiotik harus
dituntaskan sesuai dengan Bisa. petunjuk dokter. Ada yang 3 hari sudah oke, kemudian merasa udahlah saya simpen aja, itu yang tidak diperkenankan. Jadi misalnya kita sakit dapat antibiotik 3 hari itu sudah merasa enak atau mendingan, ya jangan stop, tetap harus dikliniskan sampai 5 hari. Itu bagian dari perilaku bertanggung jawab untuk memerangi yang namanya resistensi antibiotik. Demikian. Demikian. Semoga terjawab ya Aska Puspita 13. Kemudian tadi ada ucapan terima kasih dari Mbak Yunila, katanya iya Oke, Romo Mbak nanti Yunila. mau minta rujukan ke RS, terima kasih. Mudah-mudahan untuk putra-putrinya Amin, Mbak amin. Yunila. Iya, kemudian dari etik free. Etik ri dalam kondisi sekarang dalam kondisi sekarang yang kita tahu virus corona udah menyebar di seluruh dunia. Siap. Apakah kita perlu sedia antibiotik untuk pencegahan atau pengobatan, katanya? Ini saya keras Mbak Nina. Jawabannya tidak. Gitu Mbak Nina. Tidak ya. Menjawab dengan keras yaitu tidak. Karena satu, antibiotik bukan profilaksis rumah tangga. Artinya tidak ada kata-kata, karena saya ini orang cerdas, suka pepatah, sedia payung sebelum hujan. Jadi sebelum kejadian saya harus bersiap-siap. Saya ke apotek, borong antibiotik biar tidak kena corona. Itu perilaku yang keliru. Tidak ada kata-kata profilaksis harian untuk rumah tangga. Profilaksis ada antibiotik, orang mau dioperasi disuntik dulu antibiotik biar tidak infeksi, tapi ini kan tatarannya medis. Satu lagi ya, karena tadi corona gitu ya, karena corona ini kan virus itu harusnya pakainya antivirus bukan antibiotik. Kalau antibiotik spesifik antibakteri, namanya juga COVID ya, coronavirus ya. Jadi ini SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome 2, COV, coronavirus disease. Jadi virus tidak pakai antibiotik. Terlepas dalam tataran pengobatan profesional untuk pasien COVID-19 suka mengkombinasikan yang namanya antivirus juga ada antibiotiknya. Tetapi itu ranah medis. Jadi kita tidak perlu nyetok obat yang macam-macam ya, seperti remdesivir dan antibiotik lain. Karena apa? Satu, itu labelnya sama kayak antibiotik Mbak Nina. Bulatan merah garis tepi warna hitam, keras, harus dengan resep dokter. Jadi kalau coronavirus kita tidak akan jauh-jauh dari yang namanya protokol kesehatan, itu utama. Tapi yang tidak kalah penting yang jarang dipromosikan Mbak Nina, yaitu aktivitas fisik, makan yang teratur, istirahat, karena itu juga bagian membangun imunitas gitu. Rata-rata kan banyak yang dipromosikan ya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tapi aktivitas fisik ya, artinya olahraga seperti itu, kemudian makan yang teratur, istirahat cukup, itu juga akan menjaga daya tahan tubuh. Jadi Mbak Eti RY tadi ya memang dari Jakarta tadi, ya memang lebih baik kita memang menjaga perilaku kita, dan tidak usahlah kita nyetok yang namanya antibiotik begitu. Ya. Mbak Etik, tidak usah ya, biar nanti dokter saja yang memutuskan supaya lebih bijaksana. Iya, betul. Kemudian dari Artaril 99 mau tanya Pak, kalau kita sering konsumsi obat antibiotik, efek resisten di tubuh kita yang terlihat apa ya Pak, katanya? Oke, baik. Sebenarnya ya kata-kata sering-sering ini kan perlu banyak penjelasan. Maksud saya begini Mbak Nina, kalaupun memang ya karena suatu kondisi kejadian dan kita dipaksa untuk menggunakan, misalnya dalam kondisi tuberkulose misalnya begitu, itu kan enggak cuma sering, dia makanya sampai 9 bulan. Karena kalau tuntutan terapi ya is okay, kita akan lebih baik sembuh dengan pakai antibiotik yang lama daripada nanti kita tidak sembuh, potensial menularkan ke orang lain, justru akan berbahaya. Kemudian kalau konteks bukan berbahaya, benar kalau konteksnya sering ya karena indikasi medis, saya tidak pernah mempermasalahkan. Ketika indikasi medis artinya sudah lewat anamnesis atau assessment dari tenaga ahli, yaitu dokter. Oh ini infeksi, memang harus pakai antibiotik. Ya, jawaban saya adalah tidak masalah, selesai begitu. Tetapi kalau dalam tanda kutip sering-seringnya ini karena abuse gitu, karena penyalahgunaan, artinya misalnya mindset yang banyak kan ya mohon maaf, diare antibiotik, sakit antibiotik. Nah ketika kita terus menggunakan antibiotik,
Maka yang terjadi adalah yang sebenarnya kemungkinan kita tidak kena bakteri tapi virus, yang kemungkinan yang pertama adalah kita justru jadi lebih sering sakit, Mbak Nina. Kenapa begitu? Antibiotik masuk, tidak ada bakteri yang menyakitkan tubuh kita karena virus, yang dibunuh bakteri-bakteri baik. Recovery bakteri baik ini kan lama juga, harus didukung dengan nutrisi. Ketika bakteri-bakteri baik yang bermanfaat untuk daya tahan tubuh ini tidak lekas tumbuh, ya kita mungkin gampang sekali ya, dikit-dikit kok ya saya flu, dikit-dikit kok ya saya batuk dan seterusnya. Ya sebenarnya kalau tidak memberatkan, sebenarnya bagus juga tidak usah menggunakan obat, tapi dengan istirahat, dengan pola makan itu yang dijaga akan lebih baik. Tapi kan kadangkala kebutuhan ini Mbak Nina yang susah. Loh Mas, kayak terus istirahat 3 hari nggak ngantor, nggak kerja, nggak ini dapur nggak ngebul dan seterusnya. Oke, kalau begitu boleh pakai obat, tapi obat yang simptomatis untuk meredakan gejalanya. Gejalanya apa? Pusing dan batuk, cari obat pusing dan batuk, bukan antibiotik. Saya pengen cepat sembuh, oke. Kalau pengen lagi boleh tambah multivitamin atau imunitasnya. Antibiotik selalu kita jaga, selalu kita simpan rapat, biar nanti dokter yang mengeluarkan berdasarkan resepnya. Begitu Mbak Nina. Iya. Aduh, ini udah mulai banyak yang tanya tentang ininya nih, Mas, sosialisasinya nih ke masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke ini, Mas, sebelum kita masuk ke programnya Lek Sukir nih. Ini dari Bu Ani Guntarti, katanya Lek Sukir yang menjadi problem itu bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat. Adakah sistem atau sesuatu yang paling efektif katanya untuk memberdayakan tenaga kesehatan? Sejalan juga dengan yang disampaikan oleh A.A. Cheong, bagaimana penyedia layanan kesehatan dapat membantu mencegah penyebaran resistensi antibiotik, sosialisasinya seperti apa. Terus ada juga ada beberapa orang yang tanya tentang sosialisasi antibiotik supaya nyampe ke masyarakat caranya. Silakan Mas. Iya, caranya seperti ini. Ya, dengan mengajak influencer seperti Nona Nugroho ini yang coba maka saya bilang caranya seperti ini, salah satunya lewat Nona Nugroho gitu. Artinya ini kan sebenarnya kan bagian sosialisasi juga Mbak Nina. Sebenarnya gini Mbak Nina, apa sih yang kurang gitu loh? Pertanyaan gini, apa sih yang kurang? Satu, sudah jadi emergensi dunia. WHO sudah bikin rancangan. Indonesia Kemenkes itu punya NAP, National Action Plan, rencana nasional. Tapi kan kayaknya nggak ada yang dengar ya Mbak. Ya, jadi masalahnya kan kadang-kadang tidak ada yang dengar, tidak ada yang tahu, sehingga walaupun di sana itu bergemuruh luar biasa, mohon maaf di sini yang disampaikan masih gosip dan sinetron gitu loh. Padahal perlu kita mendapat perhatian antibiotik. Ya cara yang paling baik adalah ya maksudnya pertama, ketika kita mendengar ini berarti ada kehati-hatian. Sudahlah, saya nggak mikir kanan kiri, saya mikir diri saya sendiri, akan coba disiplin menggunakan antibiotik. Saya sudah oke, saya sudah bagus, saya ajak anak, istri, suami, keluarga saya. Anak, istri, suami, keluarga saya, ada tetangga, kelompok pengajian atau apa, saya juga ikut berbicara. Itu katakanlah dari sisi masyarakat. Atau mungkin misal ada event lain seperti ini, tidak hanya saya Mbak Nina ya, banyak teman-teman ya, istilahnya ada apoteker AOC, agent of change, itu yang mempromosikan penggunaan obat rasional, salah satunya antibiotik, siap kok untuk berbagi, bercerita dan seterusnya. Ini bisa digunakan. Itu dari sisi masyarakat. Nah, dari sisi kami apoteker, kita sudah meriset ulang pola pelayanan kita. Ketika ada orang datang ke apotek minta, pasti kita tanya, ada resepnya enggak Pak? Kenapa kok pakai antibiotik? Untuk siapa? Tahu tidak bahayanya? Itu sudah mulai kita lakukan Mbak Nina ya. Bahkan ini ya, dekat ini saya punya proyek ya, diajak gabung sama teman-teman dari ada Australia, dari Inggris juga, dengan teman dari Gajah Mada dan 11 Maret itu universitas, mereka bikin proyek namanya Pintar Study Mbak. Pintar, P-I-N-T-A-R, P-nya itu protecting, I-N-nya Indonesia, T-A-R-nya treat from antibiotic resistant. Jadi ada proyek ya multinasional untuk edukasi kepada masyarakat agar baik-baik dalam menggunakan antibiotik. Ini juga salah satu cara atau sosialisasi. Jadi bisa kita pilih yang mana saja. Ini mungkin yang ditampilkan Mbak Nina
salah satu yang coba kami kerjakan di Jogja. Jadi katakanlah itu ada gambar saya salaman tuh salaman dengan Pak Lurah sebenarnya. Saya ke kelurahan minta disupport untuk ada semacam desa atau wilayah yang akan kita buat sebagai kampung sadar antibiotik. Kemudian setelah dapat perizinan sudah saya urus karena saya juga staf pengajar di Jogja, saya minta mahasiswa saya untuk door to door masuk dari rumah ke rumah. Kita tanya, ngerti antibiotik enggak, nyimpen antibiotik di rumah enggak, makanya benar atau tidak. Setelah data kita kumpulkan di satu desa itu, kemudian kita analisis apa yang kurang, apa yang perlu kita sampaikan, kemudian kita kumpulkan masyarakat. Itu ada gambar-gambar penyuluhan saya bersama teman-teman apoteker yang ada di DIY atau daerah istimewa Yogyakarta. Nah, setelah ibu-ibu sadar, ibu-ibu saling mengoreksi diri bahwa oh ternyata tidak benar dan lain sebagainya, kita ajak buat fakta integritas atau komitmen. Hasil fakta integritasnya itu saya bawa ke balai RT atau rumah Pak RT, saya tempel di sini sebagai peringatan satu RT bahwa kita sudah berkomitmen untuk bijak antibiotik. Kemudian fakta integritas ini saya fotokopi kecil-kecil, kemudian saya serahkan, di situ ada gambarnya juga, saya tempelkan di apotek-apotek di sekitar warga itu. Ya, sehingga ketika warga ke apotek mau beli antibiotik, kemarin kan sudah ikut program jaga reksa antibiotik, ini ada namanya tanda tangan. Nah, berarti kan ingat kan, tidak sakit itu tidak selalu pakai antibiotik. Kalau butuh antibiotik benar, silahkan periksa ke dokter dulu atau pakai BPJS-nya atau yang seperti apa. Secara prinsip mohon maaf, apotek kami tidak bisa melayani penjualan antibiotik yang tanpa resep dokter. Itu bagian kami Mbak ya, bagian kita apoteker bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana kita tinggal, yaitu kampung ya di sekitar tempat tinggal saya aja Mbak Nina yang memang ya setiap hari bertemu dengan masyarakatnya. Demikian Mbak Nina. Iya, akan luar biasa sekali kan Mas kalau dilakukan serentak di seluruh Indonesia, di seluruh daerah di Indonesia kan itu. Supaya seperti itu caranya bagaimana nih Mas? Kan juga bagian dari apoteker Indonesia mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan semuanya supaya jadi program edukasi gitu di setiap apotek-apotek. Oke. Ya, begini Mbak Nina. Ya, satu sisi ini memang sudah mulai banyak teman-teman dari luar daerah, banyak yang bertanya tentang program itu seperti apa dilaksanakannya. Beberapa teman dari Kalimantan pernah juga mencoba menerapkan, tapi mungkin skalanya memang belum membesar Mbak Nina. Nah, kemudian saya sedikit membuka ya Mbak Nina ya. Sebenarnya juga mohon maaf agak aneh juga, tetapi saya juga minta tolong ke masyarakat bahwa begini Mbak Nina. Kadangkala ini kan urusan finansial juga. Ketika antibiotik ini merasa menjadi bagian dari komoditi apotek, artinya ini barang dagangan. Ketika ada orang beli tidak dilayani, itu artinya merugi, sehingga masih ada keengganan untuk tidak memberikan antibiotik ketika dibeli tanpa resep. Ya kita terus pendekatan, kita terus edukasi. Sehingga kadangkala masyarakat beli, kalau tidak sama apotekernya langsung, ya kadang-kadang dilayani Mbak. Nah ini yang kita kikis perlahan-lahan ya. Kita mengakui masih ada praktek-praktek yang seperti itu, tapi kita terus mencoba untuk pembinaan, mencoba mengajak teman-teman apoteker selalu ada di apotek, selalu ketemu pasien, selalu memberikan edukasi yang harapannya pasien mau menerima. Tapi pasien yang nggak menerima banyak loh Mbak Nina. Di teman-teman kami itu dimarahi, mohon maaf ya, dimaki-maki ataupun dibuat sesuatu. Kenapa? Karena tidak boleh beli antibiotik di apoteknya. Kenapa perilaku itu terjadi? Karena sebelumnya itu dilayani, sehingga ketika dia tidak dilayani, dia menjadi marah. Padahal si apoteker ini mencoba merubah tabiat atau perilaku yang tidak pas. Nah, ini kita coba lakukan. Satu. Nah, enaknya kan begini Mbak Nina, saya bisa ketemu Mbak Nina, menyampaikan ini, mudah-mudahan alhamdulillah para viewer sekalian, setuju, cocok. Nah, mulai saja mengoreksi diri. Oh, kalau saya besok diingatkan begitu, disampaikan begitu, saya tak nurut. Karena saya ingat perbincangan Mbak Nina dan Mas Sukir waktu itu untuk ya kita sama-sama menjagalah berkah Tuhan ini agar antibiotiknya nanti jangan
punah, jangan resisten ya. Sehingga kami apoteker komitmen untuk selalu melakukan, dan kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama ikut menjaga. Nah, jangan tanya peraturan Mbak Nina, peraturannya sudah ada Mbak Nina, tapi ya kadang-kala di tempat kita aturan sudah ada, ya aturan, saya begini ya begini. Nah, kadang-kala begitu, sehingga pemberdayaan masyarakat ini ya, sore ini saya anggap sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Ya mari kita sama-sama dengan pemahaman pengetahuan baru ini, ya mari kita sama-sama untuk ya menjaga antibiotik. Kalau boleh sambil kampanye Mbak Nina, tagline saya adalah itu, yang di foto Mbak Nina itu, yang di gambar itu, jaga reksa antibiotik, dari kata-kata jaga dan reksa, dari bahasa Jawa atau Sangsekerta. Jaga artinya menjaga, reksa itu memelihara. Jadi mari kita jaga agar tidak punah, mari kita pelihara dengan menggunakan dengan benar antibiotik ini, agar berkahnya antibiotik yang diturunkan langsung Tuhan kepada umat manusia lewat Pak Alexander Fleming tadi bisa digunakan dengan baik, dengan benar, sehingga anak cucu kita nanti akan mendapatkan berkahnya. Paling simpel, paling ingat perilaku yang diingat 3 hal saja dengan jaga reksa ini. Hal yang pertama itu hanya menggunakan antibiotik atas resep dokter. Yang kedua, harus dihabiskan kalau diresepkan antibiotik. Kemudian yang ketiga, ya kalau namanya habis kan nggak tersisa. Jadi yang ketiga, hindari berbagi antibiotik. Ya ingat, antibiotik hanya untuk diri sendiri, tidak untuk anak atau istri atau suami. Kalau yang sakit istri ya itu harus dihabiskan untuk istrinya. Tidak boleh berbagi ke keluarga, apalagi ke orang lain. Itulah kalau saya menyampaikan atau campaign jaga reksa antibiotik sebagai bagian kepedulian kita, masyarakat global, masyarakat dunia dalam ya menjaga antibiotik atau bijak antibiotik untuk masa depan lebih baik. Demikian Mbak Nina. Masya Allah, iya. Tadi ada yang menyampaikan juga nih Mas dari Bu Evi 123, Masya Allah langkah kecil yang berdampak besar katanya. Ya, terima kasih Bu Evi 123. Boleh ya Pak kami tahu bentuk program Bapak untuk dijalankan di lingkungan RT kami katanya, matur nuwun. Nah itu kalau memerlukan informasi lebih lanjut kemana itu Mas? Terkait program-programnya ini. Program-programnya. Selain nanti bisa dilihat di IGTV-nya Nina Poster selamanya. Pastinya gitu ya, pastinya. Sebenarnya begini, viewers sekalian dan Mbak Nina, ini kan bukan supir toh Mbak. Supir adalah bagian dari apoteker Indonesia. Jadi saya yakin teman-teman saya yang praktik bertanggung jawab di apotek memiliki visi yang sama. Bu Evi 123, begini Bu, coba datang ke apotek yang dekat di tempat Ibu. Coba tanya dulu, saya mau ketemu apotekernya. Kalau sampai dibilang, wah mohon maaf apotekernya nggak ada, pindah apoteknya. Berarti itu apotek yang apotekernya tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena tidak pernah hadir, tidak pernah mengedukasi. Ganti apoteknya. Kalau perlu provokasi, kalau pertemuan PKK, jangan ke apotek itu, nggak pernah ada apotekernya. Katanya apoteker itu ahlinya obat, kita sia-sia datang ke apotek kalau tidak dibimbing menggunakan obat dengan benar. Jadi cari apotek yang apotekernya praktek bertanggung jawab dengan selalu siap melayani. Nah ketika sudah ketemu sosoknya, pribadinya, beliaunya tanya, boleh enggak saya mengundang untuk ngisi katakanlah pertemuan PKK, yasinan atau apa, karena kami di Jogja sering begitu Mbak Nina, untuk menyampaikan hal ini. Itu pasti apotekernya akan senang, karena sekaligus kan bisa promosi. Jadi kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan lagi dan seterusnya, nanti silahkan Bu datang ke apotek, saya selalu ada di sana. Jadi ya secara garis besar antibiotik ini karena programnya dunia, tadi saya bilang Kemenkes punya NAP National Action Plan, itu juga diturunkan juga ke IAI Ikatan Apoteker Indonesia. IAI itu juga disebarkan ke seluruh anggotanya, dan ini pasti akan menjadi perhatian. Apalagi 18 sampai 23 November nanti adalah pekan kepedulian terhadap antibiotik. Pasti saya akan semakin terus menggelorakan dan mengajak teman-teman saya untuk peduli dalam menjaga antibiotik dan merangkul masyarakat untuk merawat bersama ini berkah Tuhan ini untuk anak cucu kita. Sehingga ketika kita meninggal ya tidak hanya warisan yang banyak, tapi kita juga tetap mewariskan khasiat antibiotik. Demikian Mbak Nina. Iya, Masya Allah luar biasa sekali. Terakhir Mas, mungkin ada yang mau ditambahkan nih pesan dan saran terhadap masyarakat?
Oke, Monggo. baik, pesan dan saran terhadap para masyarakat dan viewer. Yang pertama ya, di era pandemi selalu jaga kesehatan ya, dengan protokol kesehatan dan menerapkan perilaku hidup sehat ya. Cuci tangan itu amat sangat penting karena tidak hanya corona tapi juga virus, bakteri, semuanya ada di situ. Jadi dengan selalu menjaga kebersihan kita, diri kita pasti akan terhindar dari yang namanya penyakit. Kemudian ini yang sering kali ya, penyakit yang musiman dan favorit kan flu, pilek, batuk, demam, pusing yang seperti ini, atau mohon maaf tambah diare, rata-rata karena virus. Jadi jangan selalu berpikir solusinya beli antibiotik, tidak seperti itu. Ingat sekali lagi, antibiotik hanya atas dasar resep dokter. Walaupun di apotek misalnya melayani, jangan sampai tergoda untuk menggunakan sebelum diputuskan oleh ahlinya. Yang tahu infeksi bakteri adalah dokter. Dan ingat, urusan kalau bukan ditangani ahlinya, bencana dan malapetaka yang terjadi. Dan terakhir ya, program kami untuk jaga reksa antibiotik, menjaga dan memelihara berkah antibiotik anak cucu kita, selalu yang pertama kalau pakai antibiotik hanya dengan resep dokter, harus dihabiskan, hindari berbagi antibiotik. Dan terima kasih sekali ya, saya Supir Satria Dadi berusaha mengajak kita semua untuk bijak antibiotik untuk masa depan lebih baik. Demikian Mbak Nina Nugroho. Masya Allah, luar biasa sekali, matur nuwun sangat Mas atas Ya, berbagai penjelasan dan ilmunya nih, untuk kita bermanfaat sekali. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa sama-sama yang Mbak Nina, dilakukan juga diberikan kelancaran Mas, diberikan kemudahan. Mudah-mudahan dibukakan hatinya masyarakatnya, mudah dibukakan hati para teman sejawatnya. Semoga langkah ini bisa jadi langkah bersama sehingga resistensi antibiotik bisa dihindari dan bisa jadi legacy untuk generasi selanjutnya. Ya, matur nuwun sangat Mas. Sampai sama-sama ketemu Mbak Nina lagi. dan kawan-kawan sekalian. Sehat selalu. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali tadi pemaparan yang sudah diberikan oleh Mas Sukir terkait dengan resistensi antibiotik. Untuk Mas Mbak yang tadi terlambat bergabung dengan live Instagram Nina Nugroho Store di IG Nina Nugroho, live Instagram Nina Nugroho Solutions, di live Instagramnya Nina Nugroho Store, nanti bisa dilihat di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Di situ record semua pembahasan kami selama 1 jam ke belakang. Mudah-mudahan bisa senantiasa bermanfaat. Tadi kalau bisa saya ingatkan lagi kepada viewer semua, jangan lupa resistensi antibiotik itu dimulai dari abainya kita terhadap penggunaan antibiotik. Maka dari itu kita harus memperhatikan 3H, yaitu penggunaan antibiotik hanya dengan resep dokter. Kemudian juga penggunaan antibiotik, H yang kedua harus habis. Kemudian H yang ketiga adalah hindari berbagi antibiotik. Karena apa? Karena bijak antibiotik, masa depan menjadi lebih baik. Ayo kita dukung program Mas Sukir dan juga jaga reksanya di Yogyakarta untuk terus berupaya meminimalisir atau menghilangkan resistensi antibiotik supaya antibiotik bisa menjadi legacy bagi anak cucu di masa depannya. Ya, sekarang waktunya pengumuman pemenang. Dua pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Siapakah yang menjadi pemenang? Yang pertama adalah Artaril 99. Mau tanya Pak, kalau kita sering konsumsi obat antibiotik, nanti efek resisten di tubuh kita apa yang terlihat? Kemudian pertanyaan kedua yang menjadi pemenang adalah Aska Puspita 13. Berapa lamakah efektivitas antibiotik dalam menangani infeksi akan terlihat? Ya, selamat kepada Artaril 99 dan Aska Puspita 13. Silahkan mengunjungi Instagram Nina Nugroho Store. Kemudian di bio ada link yang bisa diklik untuk kemudian tersambung dengan WhatsApp-nya sales advisor kami. Kemudian nanti akan dibantu bagaimana caranya mendapatkan hadiahnya. Waktu sudah pukul 5 tepat, tidak terasa kita ngobrol sudah 1 jam. Dari jam 4 tepat tadi kita bersama-sama memulai acara Nina Nugroho Solutions ini di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Sekarang hari Rabu, tadi kita mulai jam 4, nanti jangan lupa viewer semua, kita juga akan memulai kembali acara ini
ini di hari Sabtu jam 4 sore dengan tema-tema yang tidak kalah menarik seputar memberikan informasi dan juga solusi kepada viewer semua terkait apa-apa yang terjadi di sekitar kita. Semoga bermanfaat ya Mbak. Terima kasih, saya Nina Nugroho. Pamit undur diri dari hadapan Anda. Ketemu lagi hari Sabtu jam 4 sore. Terima kasih juga Resukir atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya.